Kursi Menteri Kabinet Prabowo telah penuh terisi. Nama-nama yang didapuk menjadi pembantu presiden itu sudah diketahui publik saat mereka memenuhi undangan Prabowo ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober lalu. Pada hari berikutnya, orang-orang yang diyakini akan menjadi wakil menteri pun turut dipanggil. Tidak hanya berlatar belakang politisi, wajah-wajah yang dikenal sebagai tokoh agama, musisi, hingga atlet pun turut hadir. Lalu, apakah komposisi ini sesuai dengan wacana Zakon Kabinet? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Detik Sore kali ini juga akan membahas kabar terbaru seputar pilkada di sejumlah daerah. Pada masa kampanye yang sudah setengah jalan ini, para calon kepala daerah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan visi dan misi mereka saat akan menjabat nanti. Ikuti informasinya dalam Indonesia Detik Ini. Kembali hadir dalam Sunset Talk, Chief Digital Officer Investasiku, Firman Marihot. Kami akan mengajak Anda untuk menggali informasi dalam dunia investasi. Kali ini, ia akan mengulas lebih dalam dampak deflasi terhadap kaum kelas menengah. Seberapa signifikan efeknya? Simak diskusinya sore ini jelang matahari tenggelam. Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat Detikcom dalam sehari. Sekarang kita akan ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG. Dan kita sambut host kita bersama, Eduardo Simoragir dan Eiza Magfira. Selamat sore Detikers. Selamat sore semuanya. Masih pada semangat kan? Kemarin gimana? Tidurnya nyenyak? Hehehe. Gimana yang udah bela-belain untuk nobar di bioskop tadi malam? Gak apa-apa dong, tidak mengurangi semangat kok. Mengurangi budget bulan ini. Mengurangi budget iya, mengurangi kantong hari ini tuh kayak kemarin tuh kayak budget lo udah lewat ya untuk hari ini ya. Kenapa bisa segitu? Makanya hari ini tuh gue cuma makan tempe aja. Oh, cocok dong dengan outfit kita hari ini. Kedelai banget. Kamu makannya apa? Tempe. What is the best olahan tempe for you? Your preference? Olahan tempe. Enggak, olahan tempe. Jadi olahan tempe itu makan ada tempe bacem, tempe orek, tempe ada mendoan, tempe bacem, ada tempe orek, kering, teri, apa sih tempe? Gua tempe bacem. Bacem tuh yang manis-manis kan? Iya, tempe bacem tuh yang ngeblok, ngeblok. Mendoan, I used to like on mendoan tapi kayak sekarang enggak. Nah, itu dia. Karena mendoan tuh the authentic mendoan itu adalah yang lemes. Yang lemes. Yang kayak ngondoy. Yang ngondoy, minyakan. Habis gitu udah kecap sama rawit udah. Betul. Dan di umur kita yang sekarang tuh kayak kalau udah mesti berpikir 2-3 kali ya untuk makan mendoan gitu. Karena kalau sekali makan mendoan mestinya gak bisa yang cuman sekali doang. Pasti kayak 2, 3, 4 gitu. Iya betul. Dan juga semakin bertambahnya usia semakin mirip mendoan kan. Coba lihat. Lemes, minyakan. Lemes, minyakan, ngondoy, nyender. Kerjaannya nyender, minyakan ya kan. Ketemu dinding dikit nyender. Oh enggak, bukan. Yang paling kerasa adalah setiap gerakan ada suaranya. Contoh. Ada. Ayo Za, sekarang misalnya kita pindah untuk Sunset Talk. Iya. Padahal dulu ketika kita ngelihat orang tua atau abang kita atau kakak kita kayak gitu, kayak apaan sih nih orang nih lebay banget pakai suara gitu. Sama kayak misalnya kita lagi di kamar mandi terus abis gosok gigi atau apa. Dulu kan kita ngedengar orang tua kita di kamar mandi terus gitu. Kayak what is that gitu. Karena gue pernah. Sekarang gue mengalaminya. Gue sering banget berantem sama bapak gue. Gara-gara itu. Gara-gara kayak apa sih? Berisik gitu. Sekarang lo menjilat diri lo sendiri kan? Iya, enggak. Kalau gue lebih ke mandi kayak gitu. Harus gitu. Agak burger kill ya. Agak underground ya. Ada underground juga. Ya nggak tahu ya. Apakah mungkin nanti kita akan coba cari apakah ada artikel ilmiah atau korelasi, jurnalnya yang bikin kayak seiring usia memang itu harus dilalui ya. Kita tanya Mas Uyung kali nanti ya. Makin hubungannya sama kesehatan kan. kasihan saja.
Beliau adalah narasumber lainnya yang punya pengalaman lebih dulu merasakan itu ya. Iya. Yang sedikit-sedikit bersuara. Bersuara, tapi nggak apa-apa lah Detikers, walaupun kalian punya pengalaman kayak gitu, tapi justru itu jadi apa ya? Jadi membuat kita jadi lebih bijaksana gak sih? Kayak nggak boleh ngejudge orang tuh sebelum kita tahu POV dari sudut yang lain gitu. Dulu kan kita lihat POV-nya cuma dari sudut pandang seorang anak kecil yang cuma taunya dari satu sudut doang. Makin dewasa kayak kata Sherina, lihatlah lebih dekat gitu kan. Gimana nadanya? Mengapa bintang Lihat, bukan lihatlah lebih dekat. Lihat segalanya lebih dekat dan kau bisa menilai lebih bijaksana. Aku mau informasi buat yang punya vinyl petualangan Sherina. Mau beli? Tolong dong. Itu udah tutup PO nih dari 2. Ya udah aku jual 2 juta mau. Tapi ada tanda tangannya. Ada. Tanda tangan derbynya juga ada. Aku cicil 2 bulan. Gak mau gue jual. Gue juga kemarin pas beli itu. Emang rela jual 2 juta. Iya makanya. Ya kan, karena modalnya gede. Maksudnya harga PO-nya aja. Harga momennya yang di ini sih. Harga PO cuma 500.000, 600.000 sebenarnya. Enggak, 850. 800 ya. Ya. Karena 2 kan vinilnya. Iya. Dan akhirnya gue menyesal kayak kenapa gak beli 2 ya waktu itu. Satu buat dijual, satu buat di keep. Terus ditandatanganin dua-duanya karena waktu itu pas banget lagi datang promo ke Detik ya. Itu yang gue lakukan dengan album Badai Pasti Berlalu. Itu yang dilakukan dengan orang media. Sebagai yang punya privilege ya. Iya, betul. Iya. Oke lah. Hari Rabu kita jelang bersama dengan sangat menggebu Detikers. Ada banyak sekali kejadian yang berlangsung dalam 2 hari terakhir sampai bikin kita tuh lupa untuk kayak review ya. Bahwa apa sih sebenarnya makna arti dari pemanggilan orang-orang yang datang kemarin ke Kertanegara. Betul gitu. Ya, bahkan sebetulnya di hari Senin aku gak tahu deh sebetulnya memang ada pernyataan secara resmi atau enggak bahwasannya akan ada pemanggilan ini di tanggal segini jam segini di kediamannya Pak Prabowo. It just happened, right? Ke mereka mungkin ada, tapi ke media ke umum. Ke umum bahwa Pak Prabowo akan manggil itu ada sih, ada bahwa kabarnya Pak Prabowo akan panggil menteri-menteri ini, cuma ya kita nggak tahu waktunya gitu. Sampai akhirnya ada berita itu dan ya rekan-rekan media tentu ngupdate langsung di lokasi gitu. Dan ya it's a busy week buat kita karena it's a busy week. Gue ngitungin berapa harinya sampai nanti hari Minggu Senin kemarin kita udah sempat mention juga ya bahwa memang akan sangat hektik gitu sampai Senin setidaknya ada pergantian jabatan gitu. Duh, aku membayangkan sebetulnya hari Senin itu akan menjadi Senin yang pecah di jalanan. Rame aja. Maksudnya kayak banyak pasti yang ninu-ninu. Iya betul. Kemudian juga tentunya banyak dari luar kota juga ya. Atau mungkin ya let's say misalnya rekan-rekan wartawan dari luar kota juga. Atau mungkin juga keluarga-keluarga yang diundang misalnya di hari Senin tumplek dengan yang mau berangkat bekerja dan memberitakan segala sesuatu. Jadi kayak pasti Senin itu very chaotic sih. Semoga Selasa cuti bersama. Karena setahuku juga memang it always happen di 20 Oktober kan pelantikan presiden atau pengambilan sumpah. Iya gitu. Dan ini baru pertama kali di hari Minggu kayaknya. Gue nggak tahu kayaknya pas zamannya Pak SBY. Kalau Pak Jokowi kan nggak pernah 20 Oktobernya hari Minggu tuh. Tapi kalau Pak SBY gue nggak tahu. Tapi memang ya Minggu adalah hari yang jarang sih ya. Maksudnya hari yang spesial karena itu supposedly not to be hari di mana orang-orang sangat banyak bekerja gitu. Tapi hari 20 Oktober adalah hari besar buat kita. Lemon ginger kosong mau ganti apa? Avocado. Pokoknya yang anget-anget juga deh. Iya juga deh, aku juga deh. We trust you. Right, we trust you. Itu karena mungkin kita harus menghadapi minggu ini dengan sangat sibuk. Jadi kita harus menjaga
Imun kita. asupan lah ya seenggaknya. Daya Karena tahan tadi ya kalau mau sih tiap hari juga makan tempe mendoan, tapi sekarang nggak bisa. Jadi minuman pun juga kalau bisa Iya. tidak banyak gula-gula. Yang kiri mampet, yang kanan enggak. Oh, iya. Gitu. Suara aku seperti kodok. Emang kayak gitunya ya, Za? Emang iya. Itu iklan yang Wah. sama. Di Sumatera itu dipotong kayaknya. Gue gak ada soalnya. Atau sebenarnya iklan dari brand yang sama, Heeh. tapi kan Beda suka bikin versi. Ya gitu. mungkin. Yang gue ingat ya itu. Di sini mampet itu gak habis udah VO gitu. Oh, kali ini. Kalau aku kayaknya ini iklan yang sama deh. Suaraku seperti kodok. Abis gitu ibunya datang. Seng. Gitu. Kan sama Rex gitu. Termos es. Bu, anak saya begini gitu. Itu suaranya Pak Bas katanya. Emang iya? Enggak dong, beda Enggak. dong. Pak Bas waktu itu tuh masih bikin gedung, belum segitu bassnya suaranya. Mungkin Baskara Bas. Putra Iya, kali Bas. India. Baskara Putra. Tadi pertanyaan gimana cara perasaannya kalau tiba-tiba ditelepon sama Mayor tadi, coba kita recreate moment ya. Recreate moment. Jadi lo Bu Sri Mulyani ceritanya gue Mayor tadi. Oh, gue Bu Sri. Iya, Aduh. dipanggil ke Kertanegara. Halo, selamat siang Ibu Sri Mulyani. Iya udah tahu jam berapa Pak. Judes banget Bu Sri Mulyani. Kayak I know it's coming, it's gonna be eventually Tapi kayaknya happening gitu. Bu Sri Mulyani kan tipe yang cuek dan to the point kan. Bukan tipe yang halo rekan-rekan, bukan yang gitu. Jadi kayaknya kalau begitu ditelepon, ya panggilnya apa ya? Ya, Ted. Iya Pak Mas Teddy gitu. Iya Mas Teddy. Oh, ya oke. Ya, oke. Jam berapa? Jam berapa? Saya pakai apa? Pakai batik ya Bu ya. Aduh nggak ada, adanya. Bawa bolpen satu sama penggaris lingkaran untuk ngelingkar soal-soal psikotes soalnya. Duh nggak bisa Pak, saya pakai iPad. Wow, sangat Gen Z. Tapi iya tahu. Waktu itu aku pernah lihat kontennya Ibu Sri, kayak semacam What's in my bag. And then beliau tuh menggunakan tote bag gede karena laptop, iPad. Terus kalau nggak salah ada iPad mini juga deh. Jadi itu Iya, emang iya. kayak sibuk. Tapi teman-teman wartawan juga mengapresiasi sih bahwa Bu Sri Mulyani ini keep up to apa yang jadi tren masa kini gitu. Terlihat Betul. dari media sosial setidaknya, atau pas teman-teman wartawan lagi konferensi pers dengan Bu Sri Mulyani, kayak Bu Sri Mulyani tahu bahwa foto selfie itu sekarang nggak pakai kamera depan lagi, tetap pakai kamera belakang, tapi dibikin ke depan. Oh, selfie. tapi kalau itu aku sempat dikasih tahu juga bahwa sebetulnya diajarin sama asisten pribadinya. Aku nggak tahu apakah asisten pribadi atau ya Asisten pribadi atau atau PA-nya. ajudan pribadi. Nah, apa bedanya sih? Yang punya, betul. Yang punya. Lo tahu nggak? Ya, sekarang udah nggak jadi ajudan pribadi lagi sih dia, jadi kurang. Oh, tahu. Tahu kan? Iya, orang itu. Iya, orang itu yang sempat tersandung kasus lagi akhirnya. Iya, pokoknya PA-nya lah ya. Let's say PA-nya atau timnya. Itu ada yang Gen Z yang ngajarin Ibu. Oh, iya. Iya pasti ada yang ngasih tahu sih, tapi ya Bu Sri Mulyani mau gitu embrace apa yang jadi tren sekarang dan bisa melakukannya dengan oke, mantap. Mantap ya. Bu Sri Jadi Mulyani jadi Menteri Keuangan lagi ya kabarnya ya. betul, dan sudah terkonfirmasi, dan sebetulnya juga mungkin Bu Sri juga nggak bisa mengelak juga ya pertanyaan dari teman-teman wartawan atau reporter juga, bahwasannya pasti udah ketebak lah Ibu pasti ditempatkan di Menkeu lagi. Namun sebetulnya yang seru adalah pertanyaan ketika apakah betul mau dipisah, tapi beliau bilang enggak kok. Iya. Ini bahkan mau melanjutkan, cuman memang harus ada perhatian lebih gitu ya, mana anggaran belanja, mana pendapatan gitu. Mungkin itu bisa terlihat dari jumlah wakil menteri yang akan menjadi pembantunya Bu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Karena dari yang tadinya ada 2 wakil menterinya, sekarang tuh jadi ada 3.
Jadi ada Pak Thomas Jiwandono yang saat ini juga jadi wakil menteri di Kementerian Keuangan. Kemudian ada Pak Suhasil Nazara yang juga masih jadi wakil menteri sekarang di kabinetnya Pak Jokowi. Dan ada yang terbaru adalah Pak Anggito yang juga selama ini kita kenal sebagai ketua atau ketua BPKH dan juga ekonom senior beliau tuh, ekonom senior UGM. Dan Pak Anggito kabarnya akan menjadi wakil menteri keuangan ketiga yang ada di Kementerian Keuangan. We'll see seperti apa Kementerian Keuangan setelah punya 3 wakil menteri dan 1 menteri. Apakah benar itu yang namanya Badan Penerimaan Negara itu benar-benar ada? Nanti juga akan kita bahas bersama ya Zaya, karena apa yang terjadi selama 2 hari terakhir ini di Kartanegara juga akan kita bahas lebih mendetail dalam editorial review nantinya. Yes. Ya, ini ternyata nama-nama yang sudah dipanggil. Walaupun sebetulnya ini total di hari pertama aja udah ada 49 nama. Ya, kemudian aku lagi cek dulu nih untuk yang hari kedua. Karena sebetulnya untuk hari kedua nggak sebanyak hari pertama. Lebih banyak, Bu. Lebih banyak, cuma memang waktunya tidak selama hari pertama, nggak sampai malam. Karena memang kepotong sama jadwal buat nonton Indonesia ya. Tapi ya lebih banyak. Kemarin kita terakhir ngobrol sama Wasi tuh, Wasi udah ngupdate ada sekitar 52 atau 54 gitu yang sudah dipanggil per detik itu. Tapi kalau totalnya sampai terakhir itu kita belum update lagi, tapi ini total ratusan katanya dalam 2 hari. Jadi kayak lebih dari 100 nama dipanggil dalam 2 hari itu. Dan hari ini di Hambalang para menteri yang kemarin sudah dipanggil itu, calon menteri maksudnya, mereka dilakukan pembekalan sama Pak Prabowo langsung di Hambalang. Mungkin besok juga akan ada sambil nanti ada after partinya ya hari Kamis malamnya untuk merayakan Happy Birthday to you. Happy Birthday. Kayaknya kurang wise kalau sebutannya itu adalah after party. Terus apa dong? Karena kan kerjanya belum. Celebration berarti. Iya, celebration atau syukuran. Oh iya. Iya, syukuran hari lahirnya Bapak Prabowo Subianto. Oh, ini ternyata yang hari kedua ya. Coba. Jadi udah dirilis juga sama Detik News Selasa 15 Oktober ya. Itu totalnya adalah 59. Wow, oh iya benar. Berarti emang benar lebih dari 100 sih. Betul. Jadi hari pertama itu ada 49, hari kedua 59 sehingga nama. Totalnya 108 orang. Betul ya, jangan tes aku. Tenang, gue gak nanya 90 tambah 6 kok. Bener juga itu kan, 100. Kita ngomong dikit yuk soal kemarin laga antara China versus Indonesia itu. Aduh. Aku tuh nonton pada saat udah gol pertama loh. Gol pertama baru dari mulai China. Nontonnya, baru nyampe di tempat nontonnya itu ya. Gue nyampe bioskop itu ketika nonton bareng itu di 3 menit setelah itu berjalan. Jadi kayak rame banget. Kayak udah lama banget gue gak ngeliat bioskop tuh serame itu dalam satu studio. Iya. Dan semuanya enak ya. Biasa lah kalau nobar tuh vibesnya beda. Dan ini studio yang tadinya selalu dingin gitu ketika nonton film jadinya panas. Karena emang rame banget manusia yang nonton, full banget. Kalau nonton bioskop kan ada unwritten rules untuk lo nggak boleh berisik, nggak boleh komenin. Semua rules itu jadi berdiri, nggak gitu ada, ya. Nggak ada. Kayaknya pada cheering, bisa berdiri, bisa jungkir balik. Tapi bisa. experience-nya gimana? Ini sebelum kita ngomongin soal gamenya ya, experience nonton bola di bioskop tuh. Oke. Yang kurang tuh cuma ini doang. Sinyalnya tuh kayaknya agak susah ya. Jadi sehingga kadang-kadang gambarnya tuh resolusinya sangat jauh berkurang. Jadi pas bola lagi di depan gawangnya China tuh kita nungguin, kita sampai nggak bisa ngelihat bola lagi ada di mana nih gitu. Karena saking resolusinya berkurang. Tapi tiba-tiba sinyalnya bagus lagi, baru resolusinya yang HD banget gitu. Itu aja sih. Selebihnya all good. Bahkan ini adalah experience yang berbeda gitu ketika dibanding sama yang nobarnya outdoor gitu. Iya, atau di kafe gitu biasanya kan memang di situ. Oke, tapi I think I wanna do that. Semoga nggak tahu sih nanti sama Jepang kita bulan depan ya, 15 bulan November depan, ya. Di GBK kita akan menghadapi tim dari berarti nggak Nankatsu. usah di bioskop.
Kalau nggak dapet tiketnya boleh. Nanti Hmm. mungkin gue sangat percaya akan ada lebih banyak layar sih yang menyiarkan. Iya, iya, Karena iya. antusiasmenya gila-gilaan. Dan itu bioskop cuan banget sih. Karena pasti orang beli makanan Cemilan, pada akhirnya. Iya. Aku sempat baca juga bahwa sebetulnya penghasilan terbesar bioskop itu justru bukan dari tiket nonton, tapi Iya. dari penjualan makanan gitu. Mereka tuh bukan Makanya jualan film, tapi jualan cemilan. cemilan. Makanya mengecam sekali mereka untuk kita membawa makanan dari luar. Tapi begitulah ya orang Indonesia, seperti peribahasa yang ada, 1000 jalan menuju Roma, selalu ada cara untuk bisa menyelipkan sesuatu. Tapi aku udah nggak pernah lagi. Epic. Ayo, Mie pernah. instan gua. Mie itu instan doang yang lagi. di cup. Enggak. Sawadi? Mie instan yang belum dimasak justru. Oh, dikremes. Jadi kremes doang. Berisik sih. Saya Iya. Tapi zaman sekolah, ya kan? enggak Kuliah. kerja. Bandel. Tapi membawa makanan dari luar itu bukan karena lo merasa kayak makanan di sana terlalu mahal atau Iya. apa. Karena kan pilihan makanan yang ada di bioskop juga terbatas ya. Terus iya, lo iya. pengen experience nonton ini sambil makannya yang ini enak kali ya. Hmm. Karena martabak misalnya di bioskop ya bawa dari luar. Sorry ya. Gue pernah bawa Fuyung Hai lagi. Wah itu luar biasa sih wanginya pasti. Kayak kokoh-kokoh mana nih yang lagi masak di sini? Fuyung Hai-nya yang Bawa ada Fuyung Hai. seafoodnya lagi. Iya, habis gitu ada Ih. kuah yang udah tinggal siram kuah. Terus gue tuh Gimana gak, caranya masukinnya? iya masuk aja. Oh. Maaf ya. Ya. Agak diskriminatif ya bapak-bapak satpam penjaga bioskopnya ya. Iya sih. Kayak yang cewek pasti nggak diperiksa. Eh, Luar biasa. tuh. Atau mungkin ya itu tadi dia banyak jalan menuju Roma. Dan pada saat itu masih kuliah, jadi kan bawaan di dalam tas tuh banyak. Ya. Jadi bawa laptop, bawa Kebetulan buku waktu itu tulis. lo bawa karung goni kan. Jadi kayak dalam banget buat periksa. Jadi ya udahlah, masuk aja lo, masuk katanya. Lebih ke yang ditanggung itu ya, tukang cuanki. Gitu. Jadi karena ada minimarket kan di mall itu, Mm-mm. Lalala Express gitu. Habis itu Oh. dia jual makanan yang udah dianget, yang bisa diangetin gitu, diangetin di situ. Terus ada Fuyong Hai terus Nice kayak dong. menarik banget. Bisa Gitu. nyelipin Wuyung Hai gitu ke dalam bioskop. Iya. Kita jadinya bahas makanan jadinya, padahal tadi mau bahas Indonesia China-nya. Iya, Cuma tapi- tadi ada pesan sedikit dari produser kita, kalau nggak usah lah bahas-bahas itu katanya, kayak mengurangi vibes positif yang ada hari ini. Gak apa-apa, tapi I think it's still a good game. Cukup resisten. Kita ngepres dari awal dan Iya. yang jadi apa ya, hal yang disyukuri dari game kemarin sebenarnya adalah wah ternyata kita udah sampai di level ini ya, di mana kita bisa bikin tim tuan rumah sebesar China yang juga pernah main di Piala Dunia, bahkan sempat jadi langganan, itu sampai defensif gitu loh, menghadapi tim sekelas Indonesia. Betul, Yang siapalah betul. kita ini gitu. Kita ternyata udah sampai di fase di mana kita ditakuti di kandang lawan. Betul. Apa? Lo aja deh Gun. Gua Puasa suka makan. soalnya sama dimsum. Gue puasa makan dimsum, tapi Fuyong Hai tetap. Iya, dimsum puasa Fuyung Hai tetap ya. Sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Tapi gak apa-apa, it's still a good game. Itu siapa tuh yang pemain China yang mirip cowoknya Mulan? Emang ada. By the way, soal pemain China, Heeh. kan mereka tuh sering banget kayak buang-buang waktu dengan Mm-mm. cedera, diving segala macam Iya, kan. iya. Dan apalagi menjelang akhir pertandingan, tahu nggak suara-suara yang ada di bioskop waktu itu bilang apa? Cari IG-nya. Jadi langsung pengen dibunuh. Diserang. Langsung pengen disamperin sama netizen. Kayaknya mungkin juga begitu ya, karena itu kan yang terjadi sama si wasit semalam yang Iya. dia posting Instagram stories doa Iya. gitu, karena dia pasti bergosip dong dengan rekan-rekan sejawat sesama wasit apa yang terjadi sama wasit sebelumnya pada saat kita bertanding Iya. dengan Bahrain. Tapi kemarin gitu. wasitnya oke kok, bagus. ya. Walaupun ya. kemarin kan dibilang sama komentatornya kalau 90 tambah 9, oh berkaca dari apa yang terjadi di Bahrain kemarin harusnya ini jadinya tambah 3 menit lagi ya. Tapi gak ditambah 3 menit lagi sama dia. Takut diserang sama China. Kebetulan China pun penduduknya miliaran ya. Lebih banyak dari kita. lagi. Dan mungkin juga bisa meniru cara Indonesia. Iya. Untuk menyerang melalui, ya kalau kirim-kiriman goib kayaknya nggak bisa ya. Tapi ini juga sama-sama tidak terlihat, yaitu adalah
digital. Serangan Digital. digital ya. Yuk guys, Oke. kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita akan ke market review. Kita lihat dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Ini dia. Welcome back. Kenapa ada suara kambing di Webo. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore detikers. Kita masuk ke segmen market review yuk. Udah jam 4.05 juga. Ih, Kita sudah sangat jauh nih meninggalkan jam penutupan. Enggak cukup jauh lah. Masih baru banget. Mhm. Dan sebelumnya kita sambut dulu Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini, Head of Resource dari Investasiku. Detikers. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana hari ini, Mbak Sher, harinya? Hari ini meriah ya, seperti kondisi di kantor kita hari ini. Oh iya, banyak banget di bawah ya tadi ya. Yang juga Event ya. matching loh Iya. sama bapak-bapak di bawah. Oh iya benar, sama coklat-coklatan, Iya. betul. Dan Mbak Sheryl juga matching ke ininya blush on-nya. Itu orange ya, bukan coklat. Oh bukan coklat ya itu ya, oh, itu Coklat orange ya. ya. Coklat. Oke. Mbak Sheryl hari ini ISG Meriah. ditutup di level hijau, di sore hijau. Mm, Di level 7.648, naik 21 poin atau 0,29%. Hihi. Dengan transaksinya 11,4 triliun dan ditransaksikan 1,2 juta kali. Please enlighten us, Mbak Sheryl, what's going on today untuk market hari ini dan apa saja yang membuat ISG berhasil naik. Oke. Nah, kita cermati Mhm. IHSG-nya memang masih ditopang sama sentimen positif ya dari dalam negeri nih terkait perkembangan positif dari susunan kabinet pemerintahan baru. Wih. Di mana sepertiganya itu lanjutan kemungkinan ya, karena masih calon menteri ya. Ya. Kemungkinan ini berasal dari pemerintahan saat ini. Jadi biasa kan kalau ada perubahan pemerintahan ada masa transisi, ada masa wait and see. Apalagi ada kalanya pemerintah baru punya pemikiran baru, punya kebijakan baru juga. Mhm. Nah, itu juga biasanya menjadi khawatir iklim di dunia investasi dan usaha. Nah, sekarang kalau kurang lebih kebijakannya sama, karena kan sepertiganya menterinya dari Kabinet pemerintahan yang lama. sebelumnya, Mhm. dari Kabinet Indonesia Maju ya. Jadi harusnya pelaku usaha juga akan lebih siap nih. Apalagi juga Pak Prabowo, presiden terpilih berikutnya, punya target pertumbuhan ekonomi tuh yang sangat ambisius, Mhm. sampai 8%. Yes. Dan dengan jumlah kementeriannya yang nanti akan lebih besar, Mhm. diharapkan ini bisa semakin mendukung rencana Pak Prabowo tersebut. Jadi nama-nama lama yang kembali menghiasi kabinet pemerintah selanjutnya ini bikin sentimen positif buat pasar. Betul, karena jadi pelaku pasar juga udah mulai bisa menerka-nerka nih kira-kira kebijakannya apa sih. Lalu apalagi juga sebagian nama-nama lama yang dicalonkan kembali itu juga nama-nama favorit market gitu, yang membuat pelaku pasar nggak terlalu wah nanti kebijakan ini gimana gitu. Siapa aja mbak nama-nama yang jadi favorit? Contoh market? Ibu Sri Mulyani itu kan banyak idola tuh gitu. Lalu dan banyaklah bapak ibu lainnya gitu. Kalau di sini aku mendadak lupa, tapi aku ingat muka-mukanya. Mbak Sheryl emang siapa favoritnya? Kan Bu Mbak Sri Sheryl Mulyani pelaku favorit, pelaku pasar juga. Oh Bu Sri Mulyani. Mm-mm. Iya. Tahu nggak Bu Sri Mulyani lahirnya di mana? Di Indonesia dong. Tentu di kota mana?
Di Pulau Jawa pastinya juga. Salah. Bu Seno itu orang Lampung. Oh gitu. Iya, lahirnya Tapi di Lampung. namanya Tapi Sri ya? kampungnya di Semarang. Oh iya. Oh, turunannya. Lahirnya aja yang Lahirnya di tidak Lampung. di Pulau Jawa. Oke. Ini fun fact. Iya. So many fun facts today. Itu dia. Terus gimana kalau untuk hari ini Mbak Sheryl, apakah sentimen dominannya juga masih dari dalam negeri terkait itu, atau ini beberapa data juga kan baru saja terjadi di Indonesia ya. Kemarin BPS ngelaporin ekspor impor neraca dagang. Hari ini BI ngumumin Ya. penanganan suku bunga. Betul. Nah, pengumuman BI terkait suku bunga ini mayoritas sudah diperkirakan pasar sih, karena BI rate-nya kan ya sesuai konsensus juga, nggak naik suku bunganya gitu, tetap di level 6% gitu ya. Lalu juga yang kita cermati ini lebih ke sentimen politik dari keputusan BI juga yang lagi-lagi memberikan optimisme nih untuk perekonomian dalam negeri. Jadi kita lumayan terhindar dari koreksi pasar di global kayak Amerika, Eropa kan semalam koreksi. Lalu di siang hari ini kita lihat juga bursa Asia nih lagi pada di zona merah. Nah, kita masih bersyukur meskipun hijaunya ya tipis-tipis di bawah 0,5%. Ya. Tapi transaksi ya cukup ramai sih, di atas 11 triliun masih ongoing juga kayak gitu. Kalau untuk sektoral? Kalau untuk sektoral kita lihat yang paling melaju ini sektor infrastruktur. Oh. 1,2%. Walaupun sebenarnya infrastruktur ini juga sebenarnya dari minggu lalu ke-mention terus ya sebagai salah satu yang Sektor yang menguat. yang menguat, yang membantu lah. Sepekan terakhir sebenarnya sektor infrastruktur tuh lumayan wait and see. Oh, Tapi I seiring see. dengan munculnya nama-nama perkiraan calon-calon menteri siapa aja, dan ini membuat pasar cukup optimis kalau pemerintahan berikutnya tuh akan benar-benar melanjutkan komitmen pembangunan, salah satunya IKN. Dan yang kita lihat ya saham-saham terkait infrastruktur di hari ini kompak menguat. Lalu yang kedua, runner up-nya datang dari sektor properti. Ini lagi-lagi menguat nih udah beberapa pekan terakhir kalau sektor properti, karena lagi ramai juga sama insentif sama dukungan dari pemerintah. Bahkan sampai pemerintah baru Pak Prabowo juga mengaminkan rencana untuk menggelontorkan stimulus untuk memacu pembelian properti kayak gitu. Seru. Oke. Lalu kalau sebaliknya yang kali ini melemah. Yang melemah paling signifikan ya hari ini. Nah, justru ini dari konsumen non primer atau konsumen cyclical ya. Melemah 0,69% ya. Ya, memang saham-saham konsumen non primer beberapa pekan ini memang lagi konsolidasi cenderung melemah. Masih menanti kira-kira stimulusnya apa sih yang didorong sama pemerintah. Kemarin kan ada masih wacana kalau kenaikan PPN 12% di tahun 2025 tuh rencana dibatalkan bahkan. Itu sebenarnya bagus sih untuk jangka pendek menengah setidaknya ya. Ya, tapi masih kita cermati ini pengaruh dari global. Karena dari China menunjukkan data-data ekonominya tuh neraca perdagangannya itu melemah gitu. Jadi market masih menanti sebenarnya kalau secara global nih ya, menanti janji stimulus pemerintah China. Masih dinanti itu ya. Sangat Belum pasti ya. dinantikan, masih belum pasti karena baru perkembangan sedikit, bocoran dikit, tapi belum benar-benar sebagai clue banget kayak gitu. Tapi sebetulnya hubungan bilateral kita dengan China tidak dipengaruhi dengan game tadi malam kan? Harusnya aman ya. It's two different things soalnya. Walaupun Mungkin nanti Kadang-kadang akan ya. disatukan kembali oleh Jackie Chan dengan film-filmnya yang selalu disenangi oleh masyarakat Indonesia, ya betul. Iya. Atau mungkin nanti pengumuman tadi insentif fiskal China diumumkan bukan sama Menteri Keuangan, sama Jackie Chan yang ngomong. Iya, itu lebih baik ya. Jadi ada suasana hiburannya. Jadi nggak stres nih investornya. Nggak ukak-ukak banget gitu Mbak ya. Iya. Iya. Bagaimana dengan ini Mbak? Rencana ini kalau dapat berita terbaru BI katanya mau
atau membuka peluang untuk menurunkan suku bunga di bulan depan gitu, melihat apa yang kondisi saat ini ya. Apakah ini adalah sesuatu yang menarik buat pasar atau justru adalah sentimen buruk kalau BI nurunin sekarang? Bukan sekarang, bulan depan ya. Bulan depan ding maksudnya. That's a different thing ya. Iya. Oke, kalau bulan depan benar-benar turun, ya itu dia sektor properti dia udah jalan duluan. Lalu kalau kita cermati sektor teknologi yang biasanya bergerak mengikuti indeks teknologi Nasdaq, tapi kali ini bergerak anomali. Kalau semalam Nasdaq tuh khawatir kalau perekonomian China yang lemah membuat permintaan chip sebagai salah satu bahan semikonduktor itu akan melemah produksinya gitu. Nah, makanya Nasdaq semalam koreksi. Tapi kalau di Indonesia teknologinya justru hari ini menguat 1% lebih. Jadi ini suatu optimisme ya, meskipun BI rate-nya masih baru rencana diturunkan bulan depan kayak gitu. Jadi masih tetap jadi peluang yang mengembirakan ya buat market ya. Betul. Karena sebetulnya kalau Kak Edo selalu melihat sisi positif ya, ada terus. Selalu Mbak Sheryl, kalau Mbak Sheryl tuh pasti selalu ada Pasti ada sisi positifnya. positifnya. Apapun halang rintangannya. Betul, apapun kondisinya, ataupun warna yang ditunjukkannya gitu. Itu karena sebetulnya kalau tahu ilmunya atau cari celahnya sih pasti bisa bisa udah tahu lah langkah antisipatif berikutnya itu apa gitu. Hopefully ya. Betul. Kalau apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini kira-kira berpengaruh nggak Mbak untuk market? Kalau yang semalam yang tadi subuh kita dapat update-nya kan harga minyak justru turun 4% ya. Memang harga minyak biasanya volatile, tapi kalau di siang sore hari ini saya belum ngecek lagi harga minyaknya pergerakan detailnya seperti apa. Tapi kita lihat ini pergerakan harga minyak yang turun semakin mendekati ke level supportnya 70 US dollar per barrel, ini juga peluang yang bagus sih. Ya, supaya tidak menaikkan inflasi si Amerika lagi, lalu juga tidak menggerus daya beli di dalam negeri kita ya. Betul. Apalagi kalau harga minyaknya naik bahkan sampai ke atas 80 US dollar lagi per barrel, itu bisa membuka lagi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kayak gitu. Bisa makin pusing tuh Bu Sri Mulyani ya. Walaupun udah dibantu sama rencananya akan ada sampai 3 wakil menterinya. Gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ke minggu depan lagi besok. Ding. Masih ada hari Kamis ternyata ya. Udah pengen buru-buru weekend aja nih. Kenapa harus minggu depan ya? Yang ada dulu aja ya. Masih 2 hari lagi loh minggu ini. Oke, baiklah. Masih Soalnya udah gak sibuk sabar nunggu pelantikan kabinet baru. Betul. Deg-degan ya. Ditunggu semua orang soalnya. Aduh, deg-degan. Emang aku akan sambil ngapain? Sambil nonton aja sih di rumah. Ya, soalnya ada kemungkinan kan menteri-menteri itu akan ngerekrut staf-staf baru buat dia. Siapa tahu kita dipanggil. Boleh sih optimis dulu. Assalamualaikum Mas Yovie Widianto. Ya, that's the only possibility for me ya mungkin. Atau Lo mungkin cocok ke Gus Miftah. Bisa. Arafi deh. Arafi aja ya. Datangnya bareng. Oh bareng ya. Baik. Kalau buat besok gimana Mbak Sheryl? Kira-kira support dan resistensinya? Oke. Untuk besok nanti malam relatif sepi sih kalau dari rilis data ekonomi Amerika. Nanti malam hanya ada pidato dari Christine Lagarde, yaitu Christine Hakim lagi tadi. Christine Lagarde, enak tuh. Gubernur Bank Sentral Eropa Ya. yang akan rencananya memberikan komentar terhadap perekonomian Eropa ya. Market sih berharapnya juga ada pemangkasan suku bunga lanjutan lagi di Eropa kayak gitu. Kalau dari Amerika nanti malam tuh fokusnya lebih ke rilis hasil kinerja kuartal 3 yang diharapkan sih semoga baik ya. Pekan ini kan fokusnya tuh ke Netflix yang besar-besar, teknologi. Nvidia udah Mbak? Nvidia belum. Oke. Terus big banks di Amerika ya. Nah kalau untuk besok kita lihat ada peluang pelemahan nih. Karena kalau dari pergerakan harga capnya IHSG ini ada tanda-tanda pembalikan arah sesaat jangka pendek gitu. Jadi untuk level atas atau target IHSG besok bisa menguat sampai ke 7.670
Oke. Dan level support bawah di 7.600 kayak gitu. Oke, jadi ada potensi pelemahan untuk besok ya. Yes, pelemahan terbatas. Pelemahan terbatas. Terima kasih anyway buat Mbak Sheryl. Makasih. Sudah kasih. datang kembali untuk mengupdate market hari ini. Ternyata apa yang rame-rame di Hambalang dan juga di Kertanegara justru bikin sentimen positif ya buat pasar. Mari kita nantikan sampai ke hari pelantikan Minggu. Dan nanti. bahkan sebetulnya juga di hari Senin ini akan langsung ya pengumuman posisi menterinya. Jadi Betul, barangkali mungkin dari list nama-nama yang kemarin kita sudah saksikan juga hadir ke Kertanegara dan Hambalang hari ini, siapa tahu posisinya sebetulnya diubah sedikit Ada yang sama Pak Prabowo. berubah ya. Iya. Kayak, Mari kita nggak lihat jadi, saja. Sini aja, sini. Iya. Sheryl di ini aja Menteri Investasi. Amin. Jangan, aku pariwisata aja Oh biar bisa maunya jalan-jalan bisa terus. jalan-jalan ya. Bikin Oh iya konten juga ya. gitu. Kita belum tahu ya Menteri Pariwisata yang baru Pengganti siapa. Pak Sandi ya. Karena Soalnya Pak Sandi nggak hadir. diajak ya. Atau Iya nggak diajak Pak Sandi. parah banget kalau via Zoom gimana? Waduh ya bisa juga ya. Kan Pak Sandi habis lari kali di Berlin Marathon. Belum pulang. Bisa jadi sih. Benar. Kayaknya Makanya udah dia pulang pakai sih. Zoom ya. Iya mungkin. Oke deh nanti aja kita saksikan bersama dan update terus Yes. semuanya di detik.com Detikers tentunya. Tapi kita belum kemana-mana, kita masih punya banyak sekali segmen dan juga berita menarik yang akan disuguhkan sampai ke jam 6 sore nanti. Detikers stay tune with us only on Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ingradium Leviosa. Welcome back to Detik Sore everybody. Gak cuma hore-hore. Tadi mungkin kalimat yang sempat nggak sengaja kepotong dan masuk itu Iya. adalah jangan kayak Gemini. Kenapa sama Gemini? Gemini tuh banyak banget disebelin sama orang-orang. Kenapa sih? Coba gue tanya dulu sama orang-orang yang zodiaknya bukan Gemini. Iya. Apakah lo adalah salah satu zodiak person yang nggak suka sama Gemini? Enggak. I like to be friends with Gemini karena they're fun. Mm-mm. Mereka sebetulnya nggak se-indecisive itu. Mhm. Terus Tapi ada tapinya nggak? they know how to place themselves gitu loh. Jadi mereka tahu cara untuk memposisikan Everybody diri. needs to. Iya Iya kan? kan? It's so that's a good thing from a Gemini. Tapi kalau untuk being a partner, I don't think so. Karena Enggak. lo pernah sama Gemini nggak tapi? Pernah deket sama Gemini. How was it? 1 to 10. Fun. Oh, ya. Fun. Benar berarti. Seru Gemini tuh menyenangkan. Enggak sih, enggak tahu ya, enggak sih. Lebih ke purple flag ya. Lebih ke white flag Dido. White flag Dido. Atau Frisian. Gue mau bilang siapa ya pemain atau Gemini yang disukai banyak orang di dunia? Ahmad Dhani. Beliau tuh punya grup WhatsApp. Gemini. Gemini. Ya, ada Raisa di sana, Ada. Sherina, Iya. ada siapa lagi ya? Nah, Banyak tahu tahu Gemini nggak yang kenapa kayak- Sherina sama Sadam nggak jadi? Karena Sherina Gemini. Dua-duanya Gemini. Oh iya, Sadam tuh Gemini juga ya dari Biro Mero ya. Karena kan ulang tahunnya kalau nggak salah cuma beda sehari atau 2 hari gitu. Mereka tuh dan sama-sama Oh, Gemini. dua zodiak yang sama tuh gak bisa bersatu. Kan Mungkin lo orangnya ya. zodiak banget nih. Ya kan? Lo sama kayak Indi yang mandiin kristal-kristal gitu. Ini kalau sampai berita ini menyebar, ini akan tahu nih. Dan itu dari mulut gua. Ini kenapa lo mandiin kristal-kristal lo? Pakai sage. Kenapa? Under the moonlight. Iya. Iya, karena she believes that it radiates good energy. Tapi banyak juga yang gue pelajari juga dari itu. Oh iya juga ya. Itu tuh bukan sekedar puisi tahu Za. Bermandikan cahaya bulan tuh sebenarnya juga ada scientific reason yang bilang itu tuh bagus ya. Lihat aja gelombang laut aja bisa berubah karena adanya cahaya bulan. Terus kayak gue kayak Jadi iya it's juga not sih. as simple as suggestion aja. Jadi Gitu. more than itu. Nanti kita undang ya dia di Detik Pagi. Emang Gak usah program sebut dia. nama itu. Oh salah. Gak usah sebut nama programnya. Orangnya boleh. Programnya gak usah.
Orangnya boleh disebut karena sama kayak nama segmen kita ya. Indi, Indonesia Detik Ini, tapi nggak sekarang, nanti ya Iya, Detikers iya, ya. iya, iya, Sekarang iya. kita mau trending today dulu. Yes. Terima kasih sudah membuat jembatan yang baik sekali, Eza. Jadi trending today hari ini Detikers kita tentunya, kemarin kan yang trending selain daripada apa yang terjadi di Kartanegara adalah apa yang terjadi di Qingdao, di China. Indonesia kalah 1-2. Yang bikin kita akhirnya gagal untuk merebut posisi kedua di klasemen. Iya, dan menambah poin juga ya. Seharusnya kita bawa pulang 3 poin ya. Harusnya 3 poin dan jadinya kita minimal 2 lah. Karena memang yang kemarin juga pada seri kan di grup yang lain. Coba gue ini dulu, update dulu. Anyway, talking about ini before we talk about the game ya, si football stadium itu kan sebelumnya sempat dikatakan bahwa ini tuh bukan stadion yang berada di tengah kota atau Ya. karena sebetulnya juga ini posisinya tuh agak sedikit melipir lah ya gitu, atau bukan destinasi populer untuk pariwisata berarti juga. Enggak, bukan, belum populer Tapi aja kayaknya. Qingdao tuh kota juga sih, kota Kota, besar juga di China. Cuma ya nggak sebesar Beijing mungkin atau Shanghai ya. Tapi yang perlu di shout out adalah banyak yang bilang kalau itu rumputnya bagus banget katanya gitu. Oh, dibandingin sama GBK. Gue nggak membandingkan, dibilang kan bagus tuh kan nggak harus membandingkan Tapi dengan. GBK bener sih, next ngelawan Jepang mudah-mudahan udah jauh lebih bagus ya dari yang kemarin terakhir kita Betul, lawan. betul. Walaupun Australia. sebetulnya juga aku baru notice, emang dari mana kita tahu itu rumputnya bagus? Itu dari pergerakan bola. Iya, bolanya menggelindingnya smooth banget gitu. Jadi Rumputnya kayak nggak tinggi-tinggi gitu. betul, itu kan rawa ya. Pemain Di bola GBK rawa-rawa. kalau tinggi-tinggi Coba. jadi Gunardi, apa aja yang membuat lapangan GBK itu bisa dibilang bagus kondisinya? aksesibilitas. Coba Gun, pakai mic. Aksesibilitas gampang naik ojek. Rumput bener apa? Orang lo belum ngomong apa-apa bener. Tiba-tiba Kan dari bener. gua. Kayaknya jangan sering dipakai konser sih. No offense to anyone, tapi itu salah satu faktor kalau menurut gue. Gak usah dipakai konser. Nggak Jangan terlalu banyak dipakai sering buat non- konser. Karena kalau terlalu sering ntar buat numbuh rubuhnya tuh jadi lama kan. Oh gitu. Oh, Oke. Terus kan, tapi sebenarnya kalau kita ngomong Mending lapangannya botak atau tinggi-tinggi rumputnya? karpet, pakai karpet. atau kalau sekalian ganti rumput aja kalau saya banyak duitnya. Banyak duitnya, kita orang harga tiketnya mahal sekarang, banyak lah duitnya. Nah, tapi kalau dari sisi penerimaan, itu siapa yang menerima uang kalau ada yang rent GBK? GBK? Oh, Ya, dia punya ini sendiri. pengelola GBK masuknya ke negara lah. Ini kan bukan kota Jakarta. Bukan. Oke. Lebih besar mana? From sport or from entertainment industry? Nah, kita tersambung dengan pengelola GBK sore ini Detikers, kita Kan tanyakan. kita juga kalau ngomongin kalau iya berarti nggak boleh terlalu sering dipakai untuk konser musik misalnya. Kalau festival mungkin nggak ada ya. Tapi atau untuk konser musik gitu yang memang mengundang orangnya lebih banyak juga. Tapi kan di sisi lain juga penerimaannya mungkin bisa jadi lebih income-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dari olahraga aja. Apalagi sebetulnya juga kalau misalnya musik kan mungkin penyelenggara konsernya tuh udah bawa segala sesuatunya tuh sendiri. Meanwhile kalau misalnya itu digunakan sebagai untuk sport atau mungkin pertandingan sepak bola, jadinya GBK lagi yang harus dalam tanda kutip memodali untuk maintenance Iya. sesuatunya. Kalau menjawab pertanyaan Eiza tadi soal porsi terbesar pemasukan penggunaan GBK itu dari olahraga atau yang non olahraga gitu ya. Data terakhir sih yang bisa gua dapat sejauh ini di 2023 tuh lebih besar yang non olahraga. Tapi beda porsinya sedikit sih, kayak dari total 559 kegiatan di tahun 2023, Iya. porsi acara olahraga itu mencapai 250 kegiatan atau setara sekitar 45% dari keseluruhan acara. Dan itu peningkatan jauh lebih besar daripada di 2019 yang cuma 150 acara olahraga. Jadi bedanya tipis 45-55 sebenarnya. Tapi mestinya itu bisa sangat mudah berubah sih ketika di tahun selanjutnya, tergantung dari kondisi ekonomi juga dan acara yang terjadi pada saat itu gitu. Oke, jadi ya itulah kenapa alasannya GBK sebetulnya untuk urusan rumputnya mungkin harus lebih diperhatikan lagi karena penerimaannya sebenarnya banyak.
income-nya Betul, banyak betul, ya betul, dari betul. non olahraga pun gitu yang bisa subsidi silang lah ya. Harusnya Mm-mm. bisa. Nah, yang nyambung lagi ke pertandingan kemarin The Tickers bahwa kan kita kalah nih 1-2 dari China. Jadi kata Balik nih. Shin Tae-yong Mm-mm. yang kemarin juga sempat konferensi pers setelah pertandingan tersebut katanya tuh kita kurang ngotot sementara Cinanya lebih ngotot gitu. Terlihat sih ya bahwa China tuh cuma beberapa kalau dibilang lebih ngotot ya mungkin ya juga, tapi masalahnya China tuh nggak banyak melakukan tembakan tapi berhasil dengan efektif gitu memanfaatkan setiap serangan mereka. Iya, Padahal iya, bola iya, tuh iya. dominan di kita kan, kayak 70% bola ada di kita. Tapi kata Coach Shin begitu, kita kurang otot secara permainan. Memang skuad Garuda bermainnya dominan, tapi China tampil lebih efektif dan berhasil memanfaatkan kelengahan timnas Indonesia. Kedua golnya juga didapatkan dari margin yang tipis gitu. Sementara dari pelatih China sendiri mengakui bahwa Indonesia dominan, tapi bisa diredam sama pemain asuhan dari Behram Abdue ini ya. Asuhan dari timnas China gitu. Mereka akhirnya berhasil memutus rekor buruk China yang selalu kalah di 3 laga awal ronde ketiga, bahkan kebobolan 12 kali dan hanya mampu mencetak 2 gol. Dan yang jadi miris dari hasil kemarin itu adalah yang harusnya kita bisa dapatkan cetak sejarah pertama kali kita menang di kualifikasi Piala Dunia. Kemarin China kita berhasil dalam 3 pertandingan terakhir menahan lebih dari 10 tembakan dan cuma kebobolan 2 atau 3. Iya. Sementara kemarin kita cuma ditembak 2 kali atau 3 kali tapi kebobolan 2 gitu. Kayak wow, kita harus lebih fokus. Kalau kata orang-orang atau netizen, Shin Tae-yong kurang-kurangi bereksperimen ya. Jangan benerin sesuatu yang tidak perlu dibenarkan gitu. Iya, karena sebetulnya juga sempat ada kabar bahwa adanya perubahan strategi menjelang dimulai pertandingan. Benar, semua gitu. pada kayak shock bahwa lo kok ini main, lo kok yang ini kok ada mainin. Kemudian juga ada beberapa formasi-formasi yang sebelumnya tidak diprediksikan akan menjadi seperti itu gitu untuk melawan tembok Cina. Ya. Tapi nggak apa-apa, meskipun hasilnya kemarin tidak sesuai dengan harapan kita masih punya sekitar kemarin kita udah main 4 kali kan ya, 4 kali berarti ada sekitar 6 pertandingan lagi yang masih harus kita hadapi. That means kita masih punya banyak sekali peluang sebenarnya. Keep it up, kita masih punya 3 laga kandang, harusnya kita bisa maksimalkan setiap pertandingan yang tersisa ini sehingga masih terbuka nih peluang untuk bisa setidaknya posisi 3 atau 4 lah. Betul, kita langsung berikan semangat yang luar biasa juga buat timnas nih ya. Karena sebetulnya Indonesia juga jadi satu-satunya tim di grup C yang belum membawa pulang kemenangan ya. Walaupun sebetulnya beberapa pertandingan gitu atau most of the games kita berhasil menahan dengan seri gitu. Tapi kan sebetulnya kita juga butuh poin jauh lebih banyak sekarang setelah kekalahan kita melawan China juga. Jadi ini juga seperti yang udah disampaikan oleh Pak Erick Thohir juga, yang katanya kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Karena sepulang mereka dari China, saya akan mengadakan evaluasi gitu ya. Evaluasi. Menurut Menurut gua sih ya pemain timnas ini ketika kan kemarin tuh jadi underdog tuh kita tuh ya diremehkan sebenarnya. Nah jadi underdog supaya bisa memaksimalkan potensi. Bisa baca buku ini. Why? The Underdog Playbook, The Better Me and The Better Us. Kenapa? Give us the main reasons why we should Jadi katanya this book. Dengan berbagai macam occasion atau cerita yang ada dalam buku ini, harapannya bisa menginspirasi orang-orang yang merasa pernah diremehkan atau jadi statusnya underdog bisa ngembangin life skills-nya, skills yang memperlengkapi untuk menghadapi tantangan dalam karir, bisnis, relationship, dan area lainnya. The Better Me, The Better Us dari terinspirasi dari TDOL, 30 Days of Lunch. Mas Ruby, ayo kesini. Iya betul juga. Sini ke Detik Sore Mas Ruby. Ya, that's one of the podcast yang walaupun nggak rutin gitu ya, tapi aku cukup dengarkan juga. Seru ya. 30 Days of Kayak Lunch. kalau kita habis dengerin itu kayak kita dikeramas dan aku pintar. Wow, fresh sekali nih gitu. Apalagi kalau bahasannya kebetulan ya
Aku paham. Wah, kebetulan. Karena kan Bold. kebetulan. Karena memang sebetulnya most of the interviewees Yes. itu juga punya backgroundnya tuh macam-macam juga gitu. Definitely, Iya, ya. ada. Sangat-sangat berwarna podcast itu Iya, sebenarnya. dari kesehatan lah, dari entertainment juga banyak juga, pebisnis juga, atau enggak startup, pemilik startup juga yang sudah enggak jadi startup, udah jadi Udah jadi unicorn, decacorn, ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau ini bukan unicorn, bukan decacorn, kayaknya zebra deh. Wih, zebra dengan kon. Kan mereka ada konnya kan di lalu lintas. Kita bertemu sama teman-teman dari NTMC Polri. Iya, yang mungkin juga hari ini kita coba cek dulu apakah masih melakukan operasi zebra 2024. Coba iya kita bener. cek ya. Bribda Ecclesia, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Doda Deza. Apakah iya masih melakukan operasi zebra hari ini masih berlangsung? Masih dong, operasi zebra masih berlangsung hingga tanggal 27 Oktober. Oke. Bribda Ecclesia nanya dong, selama operasi zebra yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir, apa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan sama pengendara? Yang paling sering saat ini dilakukan oleh pengendara roda 2 ya, yaitu melawan arus dan juga tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Kurang-kurangi ya. Iya nih. Pengendara maksudnya, bukan ke Bribda Ecclesia. Kurang-kurangi ya. Sama nerobos jalur Transjakarta juga ya Bribda Ecclesia ya. Iya, banyak banget tuh yang masih menerobos jalur busway dan itu bahaya banget. Bahaya banget. Betul, emang. betul ya. Semoga semakin hari dengan adanya juga Literasi atau operasi operasi ya. zebra juga mengingatkan kembali para pengendara di jalan juga untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu, ya kan? Betul. Dan mudah-mudahan juga melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan tata tertib itu bukan karena takut sama Bribda Ecclesia dan kawan-kawan ya, Bukan, tapi emang demi karena menjaga kita. keselamatan Betul sekali. ya. Oke, terima kasih. Belum. Belum. Bribda Ecclesia belum laporan. Belum. Kita dengerin dulu laporan terkini dari lalu lintas di Kota Jakarta bersama Bribda Ecclesia. Silakan. Baik, terima kasih Eda dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers pada sore hari ini, situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai, yakni dari arah Dewi Sartika yang akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu tampak cukup ramai. Terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tidak lupa untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk di arah sebaliknya dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Halim, tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan terjadi di kawasan ini karena adanya antrean traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang akan tetap bersabar dan juga berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi pengendara dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Dewi Sartika maupun MT Haryono, saat ini sedang ada perbaikan jalan dan juga saluran. Untuk itu jalan dialihkan dan akan memutar balik di traffic light Cawang Baru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan tidak lupa Detikers, kami informasikan bahwa operasi Zebra 2024 masih berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2024. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh Detikers, mari tetap tertib berlalu lintas dan tidak lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda pada saat sedang berkendara untuk meningkatkan kedisiplinan pada saat berkendara dan juga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Ecclesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bribda Ecclesia yang sudah melaporkan dari Jalan Kota Jakarta. Bribda Ecclesia, boleh nggak? Ini di kita doang atau di layar benar juga nggak sih guys? Coba gue lihat ya. Oh enggak ya. Oh enggak ya. Oke.
Ya udah. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Kita senang banget Bribda Eklesia kembali lagi ke Detik Sore. Besok-besok lagi ya. Kita juga hari ini lagi coklat-coklat nih biar matching sama Bribda Eklesia. Iya. Salam presisi. Salam presisi, terima kasih dan selamat kembali Wah, di... rajin sekali pakai masker. Presisi, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa cukuran. Nanti bingung loh. Bingung pasti kayak, cukuran? Apa yang dicukur? Nah lo. Wah, Oh. kenapa jadi malaikat? Wow. Tapi ini bisa. Takut gak sih lo? Bisa juga Lo nggak kayak, sih lo kayak Tuhan tahu kayak gitu. bisa juga nggak di Detikers kayak gini juga tampilannya? Enggak bisa, nih gue lagi lihat nih nggak ada di sini. Dibikin ada dong guys, bisa nggak? Kita jadi kayak PWK. Jangan ya. Tiba-tiba di weng. Oh iya. Wah, lebih baik matikan saja TV itu. Ini gimana ini kok nggak bisa? Nah. Bagus lagi. Oh ini kayak perempuan US woman, something like that. Kasihan deh Detikers bingung pasti. Itu Iya ada benar apa sih? kayak, kenapa sih orang berdua ini kayak makin Jadi stres kalian. kita kasih tahu aja ya kita lagi main filter udah gitu. Benar. Ya, nanti kita coba cek dulu apakah kita bisa menggunakan filter itu untuk nanti Detikers juga, ya kan? Detikers juga biar nanti Mbak Sheryl. Atau kita buka interaktif Ada aja ini. kali ya. Detikers tuh boleh ikutan live bareng kita di sini lewat Zoom. Deg-degan. Gue pernah punya program live Uh-uh. yang kita undang Detikers tuh buat ikutan ngobrol bareng, Mm-mm. tapi buka video. Jadi dia live Phone call. langsung lewat Zoom gitu. Oh. Jadi kayak random people lewat Zoom ngobrol, tapi waktu itu ngobrol soal bisnis. Nah, ini nggak apa-apa. Siapa tahu ada berita-berita yang pengen disampaikan. Tapi benar, itu tuh bisa jadi kayak citizen journalism, kita menyebarluaskan berita apa yang sedang terjadi di daerah tersebut kan. Siapa tahu ada yang pengen nampil di Detikcom, boleh, tapi harus lengkap dulu Beritanya jadi dia harus bukan lokasi kondisi kejadiannya apa segala macam biar nggak fake gitu. Kalau dulu aku juga begitu juga tapi lebih jauh lebih ringan. Namanya wartel. Warung telepon. Waktunya request telepon, Wow. cering-cering. Oh buat request. Video juga. Enggak by phone. Oh by phone. By Iya, phone, iya, by iya. phone, by phone Pasti juga. yang nelfon tuh cuma orangnya itu lagi. Oh, sering. Kayak Kayak apa terus kayak ya. siapa kan produser siapa? Iya. Ini Iya lagi. besok aja dia sudah lagi kita hari ini yang lain dulu Seringnya ya. ya. Aduh jadi ungu Oke, bibir nggak apa-apa. aku. We can make it good. Ya, kita masih dengan trending today ya, Detikers. Tadi setelah apa yang terjadi di Qingdao, Pak Jokowi bilang peluangnya masih besar. Kita amini bersama karena kita masih punya sisa 6 pertandingan lagi, which is banyak banget peluang terbuka lebar untuk kita bisa masih lolos dari babak ini. Dan ini ada berita yang menarik nih. Media China bilang kayak gini. Timnas Indonesia sombong sih. Kalau aja lo kalah kemarin, apa yang lo mau bikin headline-nya? Iya. Bukan sombong tahu, kita tuh mempertahankan hak kita pada saat kemarin kita melawan Bahrain gitu. Somehow ada sih sedikit sombong-sombongnya tapi kayak kenapa Coach Shin melakukan eksperimen seperti ini gitu. Apakah karena merasa sudah di atas angin kemarin ketika bertemu China yang dalam kondisi sedang low Sedang performance, tidak baik-baik sedang saja. tidak baik-baik saja. Sementara kita di atas angin karena selalu berhasil menahan imbang tim-tim besar. Jadi kayak boleh kali di laga yang ini gue agak bereksperimen dikit dan ternyata pemain justru kehilangan fokus gitu. Banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuahkan peluang dan akhirnya menciptakan gol buat lawan. Jadi sebetulnya juga bukan lawan yang tepat ya. China itu pada saat Shin Tae-yong ini mau melakukan eksperimen. Mungkin sebetulnya eksperimen ini bisa dilakukan kalau misalnya lawannya bukan as big as China let's say. Atau mungkin bukan tim yang jenis atau tipe permainannya seperti timnya atau bukan China. di laga sekrusial kualifikasi Piala Dunia gitu. Jadi pas mini soccer gitu. Mini soccer bisa.
Kan percobaan langsung disokap. Betul, bisa atau friendly match gitu ya. Iya, bisa. iya. Anyway, ini kita beralih ke berita yang lain yuk. Let's go. Jadi ini ada satu berita yang cukup viral juga dari Kota Kembang. Kota Kenangan. Emang iya? Oh enggak ya? Nah, banyak sih orang punya kenangan di Kota Kembang. Betul. Jadi sebetulnya aku nggak tahu sih kenapa ini harus viral. Tapi sebetulnya mungkin dengan viralnya berita ini harusnya jadi meningkatkan awareness lah ya mengenai kesehatan mental juga. Karena Oke. sebetulnya juga di bulan ini kita juga punya mental Bulan health awareness. kesehatan mental. Yes, day or month. Day kan? Di bulan Something ini. like that. Terus nanti kita cari itu Iya. ya. Tapi intinya ada konten dari Pasutri bernama Visti Aliana Bareski dan suaminya Arif ya yang berusia 29 dan 30 tahun juga yang memutuskan untuk berobat bersama ya ke Rumah Sakit Jiwa Bandung juga untuk demi pernikahan yang lebih sehat. Katanya keduanya ini merasa hubungan mereka berdua sebagai suami istri ini sedikit dipengaruhi juga dengan trauma masa kecil yang belum sembuh. Karena itu mereka menyadari kalau sebetulnya perlu adanya tindak lanjut nih atau konsultasi dan sesuatu yang dilakukan juga untuk bisa menyelamatkan pernikahan mereka juga. Dan akhirnya berobatlah ke Rumah Sakit Jiwa juga. Dan jelas ini akhirnya ramai juga di sosial media, walaupun sebetulnya konten seperti ini sebetulnya menuai berbagai jenis komentar juga. Tapi intinya pengobatan ini tuh sebetulnya atau konten itu sebetulnya memberikan informasi bahwa sebetulnya berobat ke rumah sakit jiwa itu tidak semengerikan itu, tidak perlu malu dan nah ini nih kata Visti semua ditanggung BPJS Kesehatan termasuk obat-obatannya. Kemudian nggak begitu antre karena dokternya juga banyak. Dan mungkin opsinya pilih fasilitas kesehatan yang khusus psikiatri. Karena kalau di rumah sakit umum memang dokternya paling hanya ada 1 atau 2 gitu. Makanya sebetulnya kenapa pilihannya adalah berobat ke rumah sakit jiwa gitu. Di momen ini kita mau terima kasih buat Visti dan juga Arif ya sudah suami, bikin konten ini bahwa ternyata hal-hal kayak gini itu ditanggung sama pemerintah lewat BPJS Kesehatan, di cover dan ini nggak salah kalau misalnya punya pengalaman semacam yang dirasakan oleh Visti dan juga Arif itu boleh melakukan hal yang sama. Mungkin beberapa dari kita tuh banyak dari kita yang ngerasa kayak ini tuh bukan hal yang sesuatu yang harus diperiksakan gitu ya. Ternyata ini bisa dan mungkin ternyata banyak dari kita yang mengalami pengalaman yang serupa seperti Visti dan juga Arif. Jadi boleh untuk nextnya datang ke rumah sakit kalau memang merasakan punya pengalaman yang serupa gitu. Betul. Iya, boleh. Menurut gua abis ini pasti banyak deh yang berobat untuk meriksa kesehatan mentalnya ke rumah sakit jiwa. Nah, ini aku mention lagi ya bahwa sebetulnya World Mental Health Day itu di tanggal 10 Oktober kemarin. Makanya Oktober ini the whole month baru deh Mental Health Awareness Month. Gitu. Nah, ini ada beberapa step by step cara berobat ke psikiater. Oke. Gratis. Baik. Caranya. Lanjut. Orang tua banget tuh nyambung lirik satu kata satu kata. Wah, dari Nepal, Pak. Ini kayaknya ini deh. Masuk kamera dong. Oke. Pertama, apa saja yang harus dipersiapkan? Betul, atau kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif ya. Jadi kan cara berobat ke psikiater gratis menggunakan BPJS Kesehatan ya. Terus menyiapkan berkas lain seperti fotokopi KK, BPJS Kesehatan dan fotokopi KTP. Wah, ya. kakak bisa difotokopi. Bisa banyak dong vokalisnya. Iya, Bim Bim nggak bisa. Kenapa? Karena kan yang dibutuhkan fotokopi kakak. Oh iya benar. Fotokopi. Boleh kita lanjutkan lagi beritanya? Aku mau bercandain lanjut tapi kayak setelah Bim dan kakak ada siapa lagi sih? Ada. Bunda Iwet. Ada Bunda Ipet. Epi. Iya. Kalau Iwet tuh lebih ke ini ya penyiar radio ya. Kenapa sih gue pakai pita? Guys, nggak fokus tuh kayak salah satu ciri-ciri harus ke psikiater gak sih? Iya betul. Salah satu gangguan mental itu. Salah satu gangguan mental. Oke.
Ini kita urut satu lagi ya. Gue tuh susah fokus. Cara untuk berobat ke psikiater Oke. gratis. Mumpung ini adalah Mental Health Awareness Month. Yang ya. pertama. Harus punya BPJS Kesehatan yang masih aktif. Kemudian siapin KK dan juga KTP-nya ya. Setelah melengkapi berkas ya, silahkan menuju ke Vaskes tingkat 1 yang tertera di kartu BPJS. Nah ini case-nya juga untuk misalnya aku nih Vaskes 1-nya ada di kota kelahiran aku di Bandung. Itu Oke. tuh bisa pindah melalui aplikasi BPJS Kesehatan. Oh, ya. jadi bisa digunakan di daerah lain, di Betul, Jakarta misalnya. walaupun lagi. ada prosesnya sebetulnya. Ya. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, or it's just for another day aja lah ya, pindah Vaskes. Pokoknya habis ke Vaskes 1, kalau punya polisikolog langsung ke polisikolog. Tapi kalau nggak ada, langsung ke dokter umum untuk minta rujukan ke rumah sakit terdekat yang punya layanan polisikolog atau poliskiatri. Kemudian biasanya juga dokter yang dimintai rujukannya itu juga memberikan rekomendasi mana yang sebetulnya menerima pasien BPJS Kesehatan, atau sebetulnya ya semudah riset aja sih kantor atau RS mana aja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Habis gitu udah deh melakukan penjadwalan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Mudah-mudahan cara-cara tadi prosesnya semua bisa dilakukan dengan seamless ya. Jadi nggak lama-lama nggak terlalu birokratif. Pokoknya semua syarat terlengkapi, bisa langsung go gitu. Dan nah ini sebenarnya privilege juga untuk beberapa mahasiswa, karena setahu aku juga beberapa kampus itu sudah kerjasama dengan rumah sakit, dan aku bahkan psikolog / psikiaternya itu gratis kalau pakai kartu mahasiswa. Oh gitu. Jadi dicek deh kamu yang masih kuliah itu apakah kampusnya bekerja sama dengan rumah sakit atau enggak gitu. Mana waktu aku sekolah tuh rumah sakitnya rumah sakit bagus lagi. Wah. Bukan rumah sakit. Maksudnya rumah sakit bergengsi. Rumah sakit. Mudah-mudahan itu masih terus dilaksanakan ya. Alumni juga boleh. Jadi aku Nah, sebetulnya maksudnya masih sampai ke generasi iya, sekarang pun betul, masih betul, berlangsung betul. gitu. Karena kan Betul. sekarang banyak nih teman-teman kita DDD Gen Z, DDD Gen Alpha, Gen Sigma, RIS dan segala macamnya ini punya kayak masalah dalam kesehatan mentalnya. Kita sadari itu karena makin kesini kan ya mereka punya banyak sekali distorsi yang dulu mungkin tidak kita alami gitu. Kayak dulu kita nggak terlalu banyak diterjang oleh berbagai macam informasi di sosial media yang bikin mental kita tertekan. Sekarang mereka ada di dunia itu, that's why kayaknya sangat mungkin mereka lebih banyak tekanannya. Bahkan sebetulnya juga aku sempat baca thread ya. There are some things that we should thank Gen Z. Kata ini yang nulisnya udah pasti bukan Gen Z ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus ucapkan terima kasih nih sama Gen Z, yaitu adalah karena Gen Z kita tuh jadi lebih aware sama mental health. Kita jadi lebih aware sama jam kerja. Karena kan sebenarnya di generasi Selama sebelumnya ini kita normalisasi itu. menormalisasi kayak lembur keren, dedikasi tinggi. Oke deh, makasih deh Gen Z. Nggak mau, tetap gak mau. Gitu. Tetap pengen bawa pride generasi masing-masing. Generasi masing-masing. Ya itu adalah boomers. Enak aja. Lahir setelah perang dunia. Aku ini ya generasi dinosaurus. Triceratops apa? Oke, Enggak, satu lagi. Gue pengen ngasih tahu ini nominasi Emmy Awards yang kemarin di Emmy Awards yang kemarin baru saja dirilis. Jadi Sal Priadi dan Gala Bunga Mataharinya, lebih tepatnya Gala Bunga Matahari dan Sal Priadi menguasai nominasi Emmy Awards. Ada banyak sekali yang dibawa pulang nominasinya. Selain lagu Gala Bunga Matahari yang lagi tenar di mana-mana, album Markers and Suspense Flash Disk juga banyak dapat nominasi nih di Emmy Awards 2024. Termasuk juga beberapa yang banyak gue lihat kemarin di daftar nominasi itu, termasuk juga Sherina dengan album original soundtrack Petualangan Sherina 2-nya. Dan juga ini Salma ya. Salma Salsabil. Salma Salsabil ya, benar. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Gitu. Ya. Gitu Lale lagi. Ilman Nino juga banyak dapatnya. Ya. Aduh gak tahu.
ketemu lagi lagunya. Gak tahu ya gue juga sih. Tapi mereka banyak menciptakan hits-hits. Iya, Saking banyaknya kita jadi kayak lupa gitu. Mana yang satu ya. Iya, ataupun sebetulnya mungkin banyak lagu yang familiar yang diciptakan sama mereka tapi dibawakan oleh musisi lain. Exactly. Ya kan? Terus juga ini salah satu yang membuat berita jadi menurutku juga kayak wow. Itu adalah Bernadia sudah masuk ke Oh iya benar, nominasi Bernadia juga cukup banyak. artis solo wanita pop terbaik ya. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya well she's quite new. Yeah. Bukan berarti gak boleh atau gak mendukung juga. I mean I love her songs. Ternyata selain banyak didengarkan lagunya juga dianggap merupakan suatu karya baik ya oleh AMI Awards gitu. Jadi yang masuk vote-nya ini tidak ditentukan berdasarkan vote penonton tapi Ya. juri ya. juri. Jadi dia Bernadia, Bernadia masuk karya produksi terbaik, Mhm. album terbaik, terus nominasi ya, terus Karya produksi terbaik juga. Karya Iya. produksi terbaik. yes, artis solo wanita pop terbaik, terus udah. Oh ini juga pencipta lagu pop terbaik. Oh iya? Iya, Wow, Bernadia nice. bersama dengan Petra Sihombing. Nice. Itu ternyata buatannya ada Petra Sihombing juga di lagu itu. Album pop terbaik. Banyak sekali. Coba ya, ini album terbaik nih. Ini salah satu Ya. kategori besarnya yang dapat nominasi adalah Malik and the Essentials dengan album Can Machines Fall in Love. Terus Hindia dengan Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Sal Priadi dengan Markers and Suspense Flash Disk. Terus non-fiksinya Juicy Lizzy. Bernadia dengan Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan, Tetap Berjalan, dan Nadine Amiza untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Dan dengan sangat bangga, Dari satu- 5 dari 6 kategori ini gue punya semua rilisan fisiknya. Oh wow, gue bisa 4 ding, 4. gue bisa nebak yang lo nggak punya. Yang mana yang lo nggak punya? Juicy Lucy non fiksi Iya. dan ya udah Malik and the Essentials. Enggak, Bernadia gue nggak Oh punya. belum punya. Oh. Kayaknya Bernadia juga nggak ada rilisan fisik deh. Maybe I don't know. Tapi salut lah untuk ya selain untuk AMI Awards juga untuk Bernadia juga ya. Maksudnya dia juga pendatang baru yang sukses sangat relate gitu dengan kisah-kisah kita lah, dan akhirnya bisa sebesar ini masuk langsung ke nominasi AMI Awards juga. The next big gitu. thing, definitely the next big thing Bernadia. Iya. The first, the time when she comes out sebagai penyanyi itu setelah dia dibesarkan oleh ajang pencarian bakat itu kan, ternyata itu bisa kita deteksi kok bahwa dia akan jadi the next big thing gitu. Dan congrats buat Bernadia. Duo/grup pop terbaik nominasinya adalah Koldiak, For Revenge, Juicy Lucy, Kahitna, and Malik and the Essentials. Menurut gue pemenangnya Juicy Lizzy. Bisa Juicy jadi. Lizzy itu 2 tahun terakhir gong banget sih. Apalagi dengan album non-fiksi kemarin. Iya. Kita nantikan betul. bersama kira-kira akan seperti apa. Kapan itu AMI Awards akan diadakan? Coba Kemarin sih kita baru pengumuman cek. nominasi ya. Iya. Gue belum tahu juga, belum update kira-kira kapan akan diumumkan untuk puncak acaranya. Tapi marilah kita jelang bersama. Yang pasti tidak ada vote-votan karena memang ini semuanya dari Dewan Juri AMI Betul, Awards. karena yang sebetulnya baru kemarin juga diumumkan itu adalah AFI ya, Anugerah Film Indonesia ya. Oh ini puncak acara itu Indonesian Movie Actors Oh. Award. Ya. Oke, baiklah, nanti kita abis ini masih akan kembali juga dengan berita-berita yang seru dan segar. Tentunya Detikers. Abis ini ada editorial review, kita akan bahas Ya. bersama soal kejadian yang sangat menarik di Kartanegara dan juga hari ini di Hambalang bersama Detik News. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hari-hari. Welcome back to Detik Sore, Detikers. Nggak cuma ore-ore, we're still on air. Ya, gak cuma hari-hari dan juga banyak surprise ya. Oh kira
cuma detikers yang akan diberikan surprise oleh Pak Prabowo dan tim yang dipanggil ke Hambalang hari ini dan juga kemarin ya. Ternyata aku juga dikasih surprise. Kaget tiba-tiba nyala. Emang harus ada shock terapi kadang-kadang di sini tuh ya. Biar sehat ya ininya ya. Jantungnya tetap berputar. Berputar. Untungnya tadi. Oh, jantungnya. Iya. Jantung masih berputar gara-gara tadi kita ngomongin ini. Oke, hari ini kita Humble Awards. editorial review akan bahas apa yang terjadi 2 hari kemarin dan termasuk apa yang hari ini terjadi di Hambalang. Barengan sama Detik News ada Tiara di sini. Welcome back, Tiara. Selamat sore, wah ya Mbak Tiara. Dari kemarin ya, dardor dengan dengan pemberitaan yang ada. What's new? Kayaknya Kali ya. lagi ada yang ini nih di karantina. Karantina. Kan kemarin habis ini ya. Akademia kali mereka. Kemarin habis audisi ya pemanggilan. Oh iya benar. Kan. Mas Ari Tulang juga. Ya hari ini karantina dulu di Hambalang. Udah dapat golden ticket tuh ya yang Ya pada kan datang kemarin ya. dapat golden ticket, lalu karantina dulu hari ini di Hambalang. Iya. Itu mereka yang dipanggil hari ini semua memang cuma menteri doang ya? Kayaknya Yang calon sih. Jadi menteri tadi doang. kan tadi pagi tuh udah ada beberapa yang datang ya, kita pantau juga. Memang sih infonya katanya kan kemarin semuanya akan, tapi untuk sejauh ini hari ini adalah para menteri yang kelihatan. Calon menteri. Calon menteri. Tadi juga udah sempat ada beberapa video, ada juga foto yang di-share gitu kan. Memang sih adanya para menteri termasuk para menteri kabinetnya Pak Jokowi yang dipanggil kembali oleh Pak Prabowo. Jadi ini secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi bahwa nama-nama yang hari ini ke Hambalang adalah menteri yang akan ditunjuk Pak Prabowo. Calon menteri karena Iya. belum dilantik ya. Kadang-kadang Iya. nih kalau kita udah terbiasa dengan kejutan gitu ya, kayak harus siap-siap gitu ya. Siap-siap sampai hari H kejutannya apa Siap-siap gitu. ada plot twist. Siap-siap ada plot twist. Jadi kayak selama masih bisa dibilang calon menteri, Iya. calon wakil menteri Iya, gitu. Camenpar. Camen dan cawamen gitu. Iya. Ya. Aku pengen tahu deh sebetulnya kalau misalnya ini kan pembekalan lah ya judulnya yang dia lakukan panjang juga katanya akan berlangsung sampai sekitar 7:30 malam juga. Iya, dan besok masih ada juga katanya. Oh gitu. akan Iya, berlangsung masih 2 ada hari kedua gitu kan. Gak tahu apa hari keduanya materinya beda atau mungkin dipisah, hari ini menteri besok wamen. Nah, kita lihat juga. Yang kedua gitu. muasabah kayaknya mereka. Nangis-nangisan terakhir. Oh gitu kan, ini perkenalan dulu, Iya. serius-serius gitu, hari kedua baru nangis Benar. lagi. Disembunyiin sepatunya terus disuruh bangun tengah malam. Karena gak sekalian persami. Jadi bangun-bangun minggu udah langsung nonton Oh iya ya. pelantikan gitu. Biasanya pembekalan ini tuh materi yang disampaikan tuh apa sih? Iya, jadi Mbak memang ini memang ada suatu kekasan gitu ya dari Pak Prabowo juga gitu, bahwa sebelumnya Pak Prabowo juga pernah melakukan pembekalan seperti ini, tapi biasanya memang di internal Gerindra gitu, atau kayak seperti kemarin sebelum pelantikan anggota DPR. Jadi anggota DPR yang dari Gerindra tuh juga ikut semacam pembekalan seperti ini gitu. Sekarang mungkin karena agak berbeda juga karena calon menteri jadi dari berbagai latar belakang kan ya, dari mungkin berbagai partai politik atau ada juga latar belakang saya pengusaha, akademisi, semuanya digabung jadi satu gitu. Biasanya memang kalau dulu cerita-cerita ya biasanya pembekalan itu memang di Hambalang. Ada kayak pendoponya gitu yang memang untuk acara-acara. Nah, dikumpulinnya di situ. Jadi kayak pendekatan yang dipakai Pak Prabowo tuh yang juga dilakukan selama ini di partai, ini ya berasal dari latar belakang beliau sebagai seorang tentara dulunya ya. Militer juga Militer gitu. Mungkin karena mungkin dari Pak Prabowo juga ingin anggota kabinetnya gitu ya, mereka yang membantu pemerintahan Prabowo tuh juga satu visi gitu ya, satu persepsi, dan juga mendapat pembekalan yang sama gitu. Jadi semua tuh startnya sama gitu. Dulu Pak Jokowi nggak ada kan kayak gini-gini? Dulu nggak ada sih, memang ada sih beberapa kelihatan perbedaannya kan, mulai dari kayak Pak Prabowo juga sekarang kan pemanggilan juga sebelum dilantik gitu kan gitu. Kalau Pak Jokowi dulu kan setelah dilantik dan kemudian dipanggilnya ke istana gitu kan. Sekarang semua sudah dilakukan sebelum pelantikan. Kira-kira nama kabinetnya apa ya? Nah itu tuh yang masih penasaran, belum pengumuman sampai sekarang. Katanya sih iya. disengaja disimpan, diumuminnya baru nanti tanggal 20. Oh, atau mungkin ini logonya dijadiin kompetisi lagi apa? Sayembara. Sayembara lagi. Bikin logo gitu Logo untuk kabinet. Logo kabinet. Ya kan
Bisa, Kalau bisa. Kabinet Indonesia Maju juga ada logonya kan. Bisa, Gitu. boleh. Jadi kalau Semangat materi aja. juga sempat dibocorin sih beberapa, ada soal geopolitik ada, Oke. soal ekonomi ada, soal anti korupsi ada gitu kan. Selain itu juga ada mungkin momen-momen perkenalan juga gitu ya. Secara mereka udah ramai banget, tadi latar belakangnya beda-beda gitu kan. Mungkin ya tahu nama, tahu sosoknya, tapi kan nggak belum pernah kenalan gitu ya. Jadi kayak sekalian momen bonding kali ya. Oh, Momen iya. bonding. Karena Soalnya- kemarin satu-satu ya, Ya, kalau sekarang berlamaan. karena tadi kita juga sempat didapat video video singkat suasana di dalam seperti apa gitu ya. Ya udah itu sambil salam-salaman, mungkin sambil ngobrol sebelum mulai acara gitu ya. Pak Prabowo juga menyalami satu persatu para calon menterinya, Mas Gibran juga menyalami satu persatu gitu kan. Ada beberapa yang ngobrol dulu bareng sebelum mulai acara. Yang menarik mereka sekarang kompak pakai baju putih. Oh, jadi dress code-nya ganti, jadi putih. ganti. Ya kalau kemarin kan kayaknya kita lihat tuh pas yang dipanggil pada pakai semua. batik gitu Iya. kan ya. Nah sekarang tuh pada pakai putih. Putihnya berarti kayak mirip waktu Pak Jokowi di awal ya. Ya putih. Karena sebetulnya itu adalah dress code yang paling gampang. Ih, semua pasti punya ya. Iya, semua pasti punya. Enggak, dulu kan semua masalahnya pasti kan ada. Pak Prabowo pas kampanye pakai biru-biru kan. Kenapa nggak biru-biru, ternyata tetap pakai putih ya. Nggak tahu juga nih nanti apakah sampai pelantikan Tetap putih ya. putih atau Karena ada gini Kak, ini. biru tuh banyak. Iya kan. Bisa Kecuali bisa mau- birunya muda gini. Oh, agak tua takutnya gimana, nggak sama nggak ya. sama. Iya, atau takutnya malah melambangkan parpol tertentu gitu Oke, birunya. Nah, kalau baiklah. putih semua sama putih ya. semuanya pasti punya. Make sense. Gitu. Terus kalau misalnya emergency lah di delivery juga bisa langsung cepet. Oh iya, banyak. putih gitu. Karena kan perjalanan Banyak. lumayan menuju Hambalang. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah hari ini akhirnya melihat calon wakil presiden. Ya, Mas Gibran akhirnya hadir. join ya. Tadi pagi kelihatan nyampe di Hambalang. Tadi di yang potongan video juga ada Mas Gibran sempat menyapa satu persatu calon menteri gitu kan. Nah, nggak tahu juga nih suasana di dalam apakah mungkin seperti apa. Kita juga penasaran, tadi juga sempat ini sih mau kepo-kepoin medsos calon menteri gitu ya. Siapa tuh ada yang posting-posting selfie ada ya? sama Raffi siapa Nagita gitu 17 kan. nggak posting suasana. Dia nggak datang kan hari ini ke Nah Hambalang? Iya, nggak ada, makanya bener, nggak tahu bener. juga apakah memang dibagi 2 hari ini calon menteri dan calon wakil menteri atau memang pembekalan hanya untuk calon menteri aja. Nah kita belum ada penjelasan resminya gitu ya lengkapnya. Mungkin nanti ada lebih komplit ya penjelasannya. Apakah calon wakil menteri juga akan mendapatkan pembekalan yang sama atau enggak? Kalau hari ini nama-nama yang dipanggil adalah calon menteri, dari siapa saja yang tadi sudah datang ke Hambalang, nama-nama barunya siapa aja berarti, Tiara? Kalau nama baru sih sebenarnya nggak ada, hampir yang semua kemarin sudah muncul di Kertanegara ya ada gitu ya tadi. Mungkin malah bisa jadi ada juga yang gak hadir atau mungkin belum muncul karena ada penugasan lain gitu kan, bisa juga. Sebenarnya yang di luar dari kabinetnya Pak Jokowi. Oke, yang saat di ini luar jadi kayak akan sebenarnya menteri. tadi Pak Abdul Muti ada kan, Pak Abdul Muti. Caimin juga ya? Caimin ada gitu. Nah kalau kan. Caimin banyak tuh kemeja putihnya. Kemarin Sofel pakai putih juga, stok banyak. Iya. Kalau kayak nama-nama yang kemarin di hari kedua itu berarti terkonfirmasi juga bahwa dia tidak datang ke Hambalang, berarti benar wakil menteri atau kepala badan doang. Sepertinya gitu ya. gitu ya. Nah, cuman memang kalau orang Gerindra ditanyakan pasti ya pada akhirnya tunggu tanggal 20 gitu. Karena itu tadi ya kita nggak tahu apa plot twist atau kejutan apa kan. Iya. Harus nunggu sampai fix sahnya atau resminya tanda Jadi tangannya gitu. Tetap masih tebak-tebak buah manggis nih ya. Siapa tahu tiba-tiba kepikiran tadinya ini mau diplotin posisi ini ganti deh jadi ini gitu Benar sih. kan. Masih tetap tanggal 20 nunggu resminya. Sekarang di politik tuh harus gitu, kayak harus menyiapkan ruang untuk kejutan gitu. I see, karena terlalu banyak kejutan ya dalam beberapa waktu Betul. terakhir ini yang kayak dar gitu. Kalau secara jumlah wakil dari parpol, udah ada belum pemetaan sejauh ini berapa banyak dari parpol mana paling banyak yang nyumbangin untuk kabinet ini? Iya, kemarin juga udah sempat dibikin metan sih, tapi sebelum ada wamen juga ya. Beberapa tuh misalkan yang pasti parpol-parpol yang dari pendukung Pak Prabowo dapat gitu kan, dapat kursi. Salah satu yang terbaik juga adalah Golkar gitu. Jadi karena selain kursi menteri juga ada wakil menteri gitu kan. Selain itu
kita lihat kalau beberapa parpol non parlemen gitu ya, non parlemen yang pendukung Prabowo itu juga dapat, kayak misalnya Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda, PSI gitu kan, itu juga ada perwakilannya gitu yang kemarin dipanggil. Tapi yang belum ada itu yang atau belum kelihatan sampai sekarang pasti Nasdem kan, karena kemarin sempat bilang kan tidak menyodorkan nama ke kabinet gitu. Terus PDIP sampai sekarang belum ada gitu kan. Kalau PKS bilangnya menyodorkan nama profesional, jadi bukan kadernya gitu. Nah, kita lihat aja apakah masih sama komposisinya seperti itu, apakah ada perubahan-perubahan lagi gitu. Karena kan yang kita tahu juga kayak pertemuan Pak Prabowo Bu Mega belum nih kan. Katanya kan kabarnya mau besok gitu kan. Apakah dengan Kalian birthday party ya? Nah, apakah pertemuan besok itu berarti ada nama baru dari PDIP gitu kan. Nah, kalau ada nama baru berarti yang jumlah di kabinetnya ditambah apa ada yang diganti apa gimana kan. Nah, ditambah lagi, nah katanya ada Pak BG katanya ikut gitu kan di Hambalang, tapi kan masih kayak ya lihat nanti kata Mbak Puan sama dari Gerindra juga bilangnya lihat nanti gitu. Sementara itu juga katanya Pak Prabowo mau ketemu Pak Surya Paloh juga selain Bu Mega. Nah, apakah setelah pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu ada perubahan lagi yang Nasdem tadi yang nggak nyodorin nama jadi masukin nama, siapa tahu kan gitu. Atau mungkin nama bukan kadernya tapi mungkin profesional atau sosok lain gitu. Jadi apakah masih ada perubahan? Bisa jadi. Jadi sebetulnya juga bisa jadi sudah diberikan pembekalan hari ini dan juga besok. Itu termasuk di dalamnya. Tapi tetap ya tunggu saya ngobrol sama Bu Mega dulu. Karena kan itu tapi tadi tetap dia tunggu ya. ya tanggal 20. Iya, tunggu ya tanggal Gitu. 20. Karena sebetulnya yang entah ya, atau mungkin sebetulnya nanti apakah akan ada nama ataupun tidak setelah pertemuan dengan Bu Mega juga nggak bisa diprediksi juga gitu ya. Walaupun secara jumlah sekarang yang diundang ke Hambalang juga udah cukup Banyak lah ya, banget udah ya. banyak banget lah ya, udah secara angka juga sudah memenuhi kementerian yang ada gitu. Tapi tetap kita menunggu tanggal 20 ini akan seperti apa. Benar kata Tiara bahwa sangat mungkin terjadi plot twist ya, karena banyak sekali plot twist yang juga sudah kita saksikan dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir mungkin Tiara soal dari sejumlah nama yang sudah disodorkan, kemudian perwakilan-perwakilan parpol ini, ada artikah di balik, sudah kelihatankah arti apa yang dilakukan Pak Prabowo sejauh ini? Mungkin beberapa bisa melihat ini ya, apa dari komposisinya ada pesan-pesan mungkin yang bisa ditangkap. Salah satunya misalkan bagaimana ada sejumlah menteri Pak Jokowi yang juga lanjut gitu kan di kabinetnya Prabowo gitu kan. Mungkin masyarakat ada yang menilai ini sebagai bentuk keberlanjutan, misalkan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo gitu. Atau juga bagaimana misalkan komposisinya beragam gitu kan, ada dari parpol ada, pengusaha ada, profesional ada, kemudian misalkan dari birokrat ada yang dari internal kementerian atau termasuk dari akademisi gitu. Kayak merangkul semua. Ya, apakah memang ada niat itu bidang misalnya ya. merangkul semua dari misalkan Semua tadi aspek kalangan gitu. Ada juga bagaimana pemetaan itu kan juga misalnya dari berbagai daerah gitu kan. Jadi berbagai daerah di Indonesia yang sangat luas ini tentu saja perlu juga misalnya ada perwakilan putra-putra daerah misalkan dari di kabinet, termasuk misalnya perwakilan perempuan gitu kan, perwakilan dari semua apa namanya ya semua golongan di Indonesia gitulah, bahwa Indonesia kan sangat beragam gitu ya, bagaimana keberagaman Indonesia itu juga terlihat dari kabinet terwakili ya. di kabinet pemerintahan yang akan datang. Seolah secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa kabinet yang akan dibentuk ini adalah bentuk untuk mencapai keberlanjutan dan juga stabilitas supaya target-target yang dicanangkan itu bisa cepat tercapai gitu. Iya, kalau tadi mungkin juga sempat kita bahas juga banyak target-target dari ya Pak Prabowo juga yang sangat optimis lah ya, yang akhirnya juga mungkin berimpact pada butuh lebih banyak orang lagi nih, atau mungkin lebih banyak kementerian atau mungkin badan yang dibentuk untuk bisa mencapai itu gitu. Bocoran lagi dong, ada bocoran baru mengenai kementerian baru? Kemarin sih udah beberapa banyak ya bocoran terkait yang tadi dipecah kan, ada yang dipecah, ada yang tadinya mau dipecah nggak jadi gitu kan, Kemenkyu yang mau dipecah nggak jadi.
akhirnya mau dipecah jadi gitu kan. Nah kita lihat aja kan nanti pas pengumuman gitu kan, selain soal kementerian baru atau badan baru, siapa tahu ada juga posisi-posisi wamen baru gitu yang Tambahan wamen gitu ya. tadinya kementerian gak ada wamennya sekarang ada gitu. Banyak yang baru lah nanti minggu depan kita semua ngeliat yang baru-baru semua. Mah PR banget nih ngapalin nama menteri sama wamen sih menurut gua. Kayak wartawan tuh harus banyak banget ngapal. Ini siapa tadi? Aduh jangan Iya. ketukar posisinya Betul, gitu betul. kan. Termasuk Pak Prabowo juga menurut gua dia nggak hafal sih semua nama menteri dan wamen ini. Karena banyak banget 100 nama lebih cuy. Iya, Ya ampun, sukses deh buat kabinet selanjutnya ini. Pokoknya selagi itu orientasinya untuk Indonesia yang lebih baik, kita dukung bersama dan Betul. kita kawal bersama tentunya. Good luck Mbak Tiara dengan minggu yang sangat Good dar-dar luck. ini. Dan Good luck. akan di lapangan juga semangat sampai ya nggak cuma sampai hari Minggu dan Senin Sampai kali. gajian dan selanjutnya tentunya. Biar gajian terus. Terima kasih banyak Tiara sekali lagi. Terima kasih. Kita nantikan semua beritanya termasuk update di Detik News Detikers. Kita lanjut lagi ke segmen terakhir di Nah. Detik Sore. Kali ini kita akan ngobrol soal investasi terkait soal deflasi yang saat ini terjadi selama 5 bulan terakhir. Aduh, kalau deflasi Dan- tangannya dan- gitu ya. Iya, Takut. benar. Apa sih sebetulnya efeknya untuk kita dan apakah kita harus takut bener? Nanti kita akan cari bahas di Sunset Talk-nya. Detik Sore, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Di Detik Sore. Gak cuma hore. Hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Jangan khawatir, kita punya corner yang berbeda ya. Ini Nggak masih Detik masalah. Sore ya, bukan Detik yang lain karena agak beda dikit backgroundnya. Tapi masih barengan sama Pak Firman di sini. Nanti deh boleh kita sediakan mie instan ya. Kopinya tapi kopi instan ya. Bisa placement di sini. ya. Bisa placement di Banyak- sini langsung. juga. Banyak uang nih di sini yang masih bisa ditempel. Iya, betul. Kita bisa setting lah, mau jadi warung, mau jadi minimarket, Stadion juga bisa stadion. Wow. green screen kalau itu. Oke. Kak Firman, kita ini langsung aja deh ngomongin soal yang sedang terjadi, yaitu adalah deflasi. Deflasi. Dan kondisi di mana sebetulnya is it a really good time for us untuk collecting things, karena sebetulnya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat deflasi itu kan kebalikan dari inflasi. Mm. Jadi kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa Yes. yang terus-menerus. Ya, kalau misalnya deflasi itu sebenarnya inflasi negatif. Artinya dengan kata lain barang dan jasa itu turun. Nah, sebenarnya kalau dalam jangka pendek atau misalnya mereka yang punya dana itu bagus. Kenapa? Karena dengan uang yang sama dia dapat barang dan jasa yang lebih banyak, lebih murah. Tapi yang menjadi persoalan kalau misalnya deflasi itu berlangsung lama. Nah, kalau kita lihat deflasi ini udah berlangsung 5 bulan. 5 bulan berturut-turut. Nah, biasanya deflasi itu terjadi biasanya habis lebaran. Ya, habis lebaran karena menjelang lebaran orang pada keluarin pasokan banyak Habis tujuannya. puncak biasanya slow down dulu Betul. lah ya. Karena deflasi itu biasanya ada dua tuh. Karena permintaan turun atau karena oversupply, karena kelebihan pasokan. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat 5 bulan terakhir, kalau kita dengan berita banyak PHK, lalu kalau kita lihat juga sekarang kenaikan daripada kemarin yang PPN, Ya, pajak. dan macam-macam. Nah, sepertinya lebih ke arah penurunan permintaan. Jadi bukan karena oversupply. Nah, kalau kita baca kan banyak sekarang dibilang bahwa angkatan kerja tuh sekarang udah nggak punya dana tuh untuk mereka belanja. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah deflasinya karena uang udah nggak ada lagi nih. Nah, kalau ini terjadi bahaya. Berarti Pak Firman mengkonfirmasi bahwa deflasi yang terjadi dalam 5 bulan berturut-turut ini, terakhir ini adalah gara-gara penurunan daya beli. Iya, Bukan gara-gara ada sekadar oversupply. Ada beberapa yang kita lihat. Contoh misalnya kelas menengah katanya turun. Ya. Ya, secara meningkat turun kelas ke yang di bawah. Lalu yang berikutnya kita dengar ada banyak PHK sekarang terjadi. Nah, dari dua ini aja kita lebih percaya bahwa ini terjadi karena permintaannya turun. Karena permintaan turun berarti duit itu sekarang udah sulit sehingga apa? Mereka nggak lagi belanja. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya harga barang dan jasa turun.
Nah kalau ini terjadi terus-menerus ini bahaya. Kategori deflasi yang sudah terjadi 5 bulan terakhir ini menurut Pak Firman berarti kategori yang berbahaya, sinyal berbahaya. Iya, terkait penurunan permintaan karena mungkin kesulitan terkait mereka udah gak punya dana lagi untuk mereka belanja. Yang jadi masalah kan Pak, kita tuh nggak sadar gitu bahwa oh ini tuh deflasi ternyata sekarang gitu. Kita ngeluarin duit aja gitu, walaupun ya memang dalam suatu waktu kita ngerasa kayak mulai direm nih kita ngeluarin duitnya. Cuma ya saya sendiri ngerasanya kayak ini nih silent killer gitu ya. Betul. Bisa tiba-tiba loh ternyata gue mau bangkrut nih gitu. Betul. Atau gimana gitu. Betul. What to do ketika kita berada di situasi yang kayak gini? Nah, jadi kalau situasi seperti ini memang kalau kita yang bekerja yang ada dana ya, ini saat yang bagus untuk kita belanja karena harga barang-barang turun. Oh gitu. Nah, tetapi yang bahayanya kalau deflasi terus menerus ya dan berlangsung dalam waktu lama, karena ini katanya deflasi yang paling lama sejak 99. Oke, iya. Ya, nah ini yang paling lama. Nah, ini kita perlu khawatirkan. Nah, kalau ini terjadi, akibatnya apa? Ini mengganggu kepada siklus ekonomi. Jadi ketika permintaan barang itu turun, yang akibatnya apa? Maka perusahaan-perusahaan atau industri, dia akan ngurangi tuh, ya, produksi barangnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dia akan ngurangi karyawan. Nah, ketika dia ngurangi karyawan ini kehilangan pendapatan. Akibatnya apa? Mereka nggak konsumsi juga tuh. Nah, siklus ekonomi kita berkurang, konsumsi domestiknya berkurang. Pengaruh kepada siklus ekonomi, investasi melambat. Nah, akibatnya apa? Pengaruh ke industri, ke investasi dan lain-lain. Nah, ini kalau terus-menerus bahaya. Deflasi dengan inflasi itu lebih berbahaya deflasi. Inflasi berbahaya kalau hiperinflasi. Tapi antara deflasi dengan inflasi, saya pikir yang paling berbahaya adalah deflasi. Kalau dalam waktu yang cukup panjang. Ini satu. Bentar, ya, Pak Firman. Ini nggak sakit gak lehernya ngeliat ke kiri kanan? Iya. Selalu biasa nanya, Pak Firman sakit gak? Apa kita mau ganti cek posisi? Iya. Mau nanya apa ya tadi? Oh ya. Jadi ada loading dulu. Dia kan sebetulnya juga satu kondisi yang tadi sekali lagi adalah kondisi yang baru lagi terjadi atau deflasi terpanjang juga setelah tahun 90-an juga. 99 Iya, sejak tahun 99 juga. Sebetulnya ada habit yang yang terjadi di masyarakat nggak sih sampai akhirnya si deflasi ini tuh berlangsungnya cukup panjang gitu. Jadi deflasi ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi karena ini permintaan barang dan jasa itu turun, penyebabnya tadi dua. Permintaannya yang turun atau karena oversupply. Nah, tapi kalau kita lihat dari banyak pendapat daripada ekonom, mereka lebih percaya dengan yang pertama. Permintaannya turun. Sehingga produksi barang-barang itu karena yang udah ada tuh akibatnya harga barang-barang turun. Nah, yang kita khawatirkan, kita yang tadi seperti Mas Edo bilang, merasa ya udah baik-baik aja. Tapi tiba-tiba nanti ada pemutusan hubungan kerja, PHK. Nah, yang kita mesti khawatirkan dalam kondisi begini justru kita tidak boleh belanja lebih banyak. Kita harus jaga supaya rem pengeluaran dan arahkan untuk tabungan, arahkan untuk investasi, jaga-jaga. Kalau terjadi misalnya dana darurat harus keluar. Terjadi PHK atau terjadi pemberhentian kerja atau terjadi pengurangan dan lain-lain. Nah, ini ada dana darurat yang udah kita siapkan. Ini buat yang uangnya pas-pasan nih. Iya. Soalnya tadi kan Pak Firman bilang buat yang uangnya banyak justru ini saatnya belanja gitu. Betul. Tetapi untuk jangka panjang kena gitu juga. Ya? Untuk jangka panjang kena juga. Oh, berarti justru saya nyoba buat mengklasifikasikan orang-orang yang harus mana yang harus ngeluarin duit, mana yang harus ngerem gitu. Berarti yang harus ngerem karena sekarang lagi deflasi adalah orang-orang yang kategori yang pendapatannya kayak apa gitu, Pak. Sebenarnya yang pendapatannya tinggi sama dengan pendapatannya yang sedang itu sama, kelakuannya sama. Karena pengaruhnya ketika terjadi misalnya siklus deflasi ini kalau terjadi dampaknya ke siklus ekonomi, itu kan yang kena semua. Betul. Ya, yang kena semua. Contoh misalnya, ketika misalnya pabrik harus tutup, berarti kan yang punya uang banyak juga kehilangan bisnis. Penurunan. Nah, jadi ini mesti dijaga secara bersama-sama. Nah, tetapi yang paling kita lihat secara persentase itu yang paling besar kan adalah kelas menengah. Nah, kelas menengah itu kalau Jakarta kan dari 7 juta tuh sampai 16 jutaan ya, itu kelas menengah. Nah, artinya apa? Yang kelas menengah ini justru yang sebenarnya
mereka kalau kita lihat dengan apalagi dengan Gen Z milenial yang sekarang mereka FOMO, YOLO ya, yang istilah-istilah begitu tuh. Yang pokoknya gua nggak peduli, pokoknya selama ada duit, ada barang murah, gua belanjain, gua beli, ya. Yang penting happy. Aku. For the sake of mental health. Nah, yang begitu tuh. Nah, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya nih. Kalau terjadi terus-menerus yang deflasi ini, itu nanti akan mempengaruhi kepada siklus ekonomi. Kalau udah kena siklus ekonomi, krisis ekonomi, ya amit-amit ya. Jangan seperti 2008, jangan seperti tahun 98. Ya artinya ya kita berharap mungkin pemerintahan yang baru segera bisa memberikan stimulus ya, memberikan insentif bagi perusahaan supaya kita bisa keluar nih daripada deflasi yang terus-menerus yang udah 5 bulan berturut-turut. Jadi justru jangan bikin disinsentif ya. Kayak naikin pajak, setuju. nambah beban-beban fiskal baru. Karena itu bisa mempengaruhi supaya nanti mereka konsumsinya jadi semakin berkurang. Iya. Berarti langkah Pak Prabowo yang katanya bakal menunda untuk kenaikan pajak ini udah benar tuh. Oh benar banget. Seperti katanya mau nurunin pajak properti ya. Lalu yang kalau bisa ya PPN yang 12% kalau bisa ditunda. Kalau bisa kenaikan yang seperti pencabutan subsidi kalau bisa dievaluasi lagi gitu ya. Tapi pemerintah lebih pintar kalau ya. boleh ditambah. Nah, kalau kelas menengah. itu ada aturan-aturannya, ada hitung-hitungannya. Pemerintah lebih tahu itu ya. Ya kalau sebagai perwakilan kelas menengah sih kita mendukung untuk ditambah subsidi untuk diperlebar kesempatannya untuk ke kelas menengah juga. Iya, gitu. Ya memang perlu semacam stimulus ya untuk mendorong konsumsi domestik. Ya. Nah, salah satunya yang tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Edo, ya disampaikan misalnya terkait dengan misalnya penundaan terkait kenaikan PPN, pajak. Lalu pemerintah juga mungkin perlu memberikan stimulus insentif buat industri supaya lapangan pekerjaan, supaya industri tetap jalan, lapangan pekerjaan tetap tersedia. Lalu mungkin bunga kredit mungkin bisa diturunkan supaya investasi masuk, bangun usaha masuk. Lalu konsumsi juga bisa meningkat bagi kelas menengah seperti itu. PR-nya. Jadi nafasnya akan lebih panjang begitu. Iya, betul. Mungkin itu juga yang jadi alasan Pak Prabowo sekarang nambah menteri dan wakil menterinya banyak banget ya, karena banyak banget PR-nya tadi udah disampaikan sama Pak Firman. Oh iya. A, B, C, D sampai Z gitu. Atau juga ya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Berarti artinya di kementerian tuh banyak tuh perekrutan untuk kementerian. Ya harapannya mungkin pemerintahan baru ada investasi baru yang masuk sehingga industri semakin besar, lapangan kerja semakin besar. Soalnya nggak bisa selamanya kita ngarepin APBN doang gitu Pak ya. Betul. Kita butuh suntikan dari lain juga. Betul. Sama berarti konfirmasi sekali lagi ke Pak Firman, deflasi ini berarti kita justru memang harus berhemat, bukan justru belanja. Karena kan deflasi ini berarti harus ada yang menyerap supaya dia berubah gitu. Betul. Kalau misalnya normal ya 1-2 bulan seperti yang biasa kalau habis lebaran, mungkin kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya udah berlangsung sekian lama sampai 5 bulan, bahkan ini katanya yang terlama sejak tahun 99. Nah ini semacam tanda warning nih ya, alarm bahwa kita harus mulai antisipasi. Yang belum punya dana darurat, ayo segera dana darurat. Supaya dana daruratnya ada berarti pengeluaran harus direm. Lalu kalau udah dana darurat, mulai nabung untuk dana darurat dan mulai untuk investasi jangka panjang. Dan ini sebagai pembelajaran juga, supaya kita harus menyiapkan dana investasi juga. Terjadi kalau misalnya terjadi pengurangan atau PHK atau apapun, terjadi krisis ekonomi, kita punya bumper finansial tuh. Sehingga kita bisa lebih kuat, lebih hidupnya lebih enak seperti itu. Jadi jatuhnya langsung ke jurang nafas. Ya. Kan inilah nyangkut-nyangkut di ranting pohon dikit lah. Ya. Tetap sakit sih, tapi nggak fatal ya. Seperti ini hujan di depan, kita bisa kesini karena ada perlindungan tambahan ya. Baiklah. Itu berarti apalagi berarti yang mungkin terutama untuk Gen Z deh. Dan milenial juga selain yang tadi udah dilakukan mengerem, kemudian juga. Nah itu tadi Gen Z dan milenial kan biasanya mereka nggak mau tahu kan, yang tadi tuh YOLO. Ya. Itu Pak Firman yang bilang ya, Gen Z. Pak Firman bilang Gen Z nggak mau tahu. Nah jadi situasi yang kita dengar saat ini hampir seluruh ekonom bilang, nih hati-hati ini udah 5 bulan nih. Nah itu mungkin yang tadinya kita serampangan, pengeluaran kita bebas ya. Ya kita perlulah untuk lebih bijak untuk mulai mengalokasikan dari pengeluaran yang tidak penting kepada sesuatu yang lebih penting yang sifatnya berjaga-jaga. Dengan cara
fokus pada tabungan dan investasi, Iya. fokus menyiapkan dana darurat, ya. Lalu juga mungkin kita mulai menyiapkan misalnya mencari opportunity kalau kita punya duit, barang dan jasa lagi murah, yang kira-kira yang seperti yang Mas Edo bilang, ada misalnya koleksi barang ya, yang bisa lagi murah nih karena dia butuh duit, diambil ya tujuannya supaya ini bisa semacam investasi di masa depan dari barang bisa antik harganya misalnya. dijual lebih mahal gitu. Betul, betul. Apa tuh contohnya apa Firman? Itu Mas Edo kayak lebih tahu tuh. Masa sih? Tadi Pak Kayaknya- Firman bilang mobil. Oh ya. Buat yang mobil. punya mobil ya, yang dana daruratnya udah aman, segalanya udah aman. Atau Ya mobil-mobil antik ya. mobil-mobil antik. Kalau mobil-mobil yang baru sekarang kenapa? Kena ya pasti harganya lebih jatuh lah kalau misalnya kita beli mobil Iya, baru iya. dengan sekarang. perhiasan boleh lah ya, Perhiasan boleh, emas tuh oke. Harga emas kan lagi naik, boleh. Gitu. Ya, Tapi intinya deflasi yang lagi 5 bulan berturut-turut itu alarm buat kita. Alarm. Tapi kalau kaitannya dengan investasi, ada nggak kayak ini adalah tipikal investasi yang cocok di masa deflasi gitu? Ada nggak? Oke. Investasi yang paling cocok ya saham udah pasti orang khawatir. Kenapa? Karena ketika misalnya pendapatan karena konsumsi barang dan jasanya turun, itu kan akan pengaruh kepada pendapatan perusahaan. Berarti saham udah pasti beberapa saham yang mungkin mereka tetap beli yang kaitannya dengan misalnya barang-barang yang konsumsinya masif ya. Misalnya seperti yang terkait kebutuhan pokok dan lain-lain itu masih oke. Tetapi yang mungkin yang paling aman tuh emas ya. Nah kita lihat contoh saham-saham emas hari ini pada naik terbang ya. BRMS yang sejak yang kemarin yang saya bilang masuk di angka berapa, sekarang per kemarin udah 88% dari feedstock keluar ya. Gokil. Bayangkan Nah. Anda chip in berapa ratus juta. Nah, jadi kita lihat ya mungkin ke beberapa emas itu masih oke. Lalu yang sifatnya pendapatan tetap ya. Nah itu pasti oke, obligasi pemerintah itu oke. Lalu misalnya ya ke properti kalau misalnya barangnya jasanya lagi turun karena orang pada ngerem dana ya lebih murah. Nah itu bisa seperti itu. Apalagi Pak Prabowo katanya akan hilangin yang terkait dengan tax properti. Nah itu salah satu mungkin peluang juga. Satu kesempatan Satu juga kesempatan. ya, momentum. Mumpung barangnya murah gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nggak punya duit, ya justru arahkan ke fokus pada tabungan dan investasi. Dana darurat ya. Iya, dan darurat. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti banget lah ya. Ini satu kondisi yang memang ya umum terjadi walaupun sebetulnya masih banyak langkah antisipatif yang bisa kita Ya. lakukan juga ya. Ya. Menghadapi Harus kondisi dihadapi ini. dengan cerdik istilahnya ya Pak Ya, Firman dengan ya, bijak apapun dan situasi cerdik ya. Bijak dan cerdik. Kalau kata Mbak Sheryl tuh semua situasi itu tetap ada peluangnya. Gimana Betul. caranya kita bisa curi peluang di sebuah kesempitan. Iya. Terima kasih Pak Firman atas Terima kasih Mas Edo. insight-nya. Ya. Terima kasih. Walaupun Terima dengan kasih, sedikit Mas, drama Mas tadi Firman. ya mengawali pembicaraan kita, tapi mudah-mudahan Betul. tetap Detikers dapat insight yang menarik untuk hari ini. Bagaimana deflasi itu masih tetap bisa kita sikapi sebagai sebuah kesempatan dan lebih bijaksana dalam mengatur keuangan kita. Ya, Terima kasih sekali lagi Pak Firman. Terima kasih Mas Edo. Ya. Dan terima kasih juga Detikers Ya, terima hari kasih. ini. Semoga berita yang kita sampaikan juga menyenangkan ya. Walaupun sebetulnya kita masih akan terus diberikan informasi-informasi yang bikin shake shock sampai minggu depan mungkin ya. Nggak cuma sampai weekend ini aja. Jadi nantikan terus berita-berita seru ya. Dan tentunya nantikan juga Detik Sore esok hari ya. Tentunya kita pamit dulu Detikers karena udah jam 6 juga. Kita Iya. mau siap-siap mau ke Hambalang nyiapin pesta ulang tahunnya Pak Prabowo besok. Kebetulan Pak Firman panitia ya Pak ya. Mas Edo yang ini kan yang bagian matiin lampu. Iya benar, gulingin kabel sekalian. Terima kasih Detikers, besok kita ketemu lagi tentunya. Eduardo Semorangkir pamit, Eiza Magfira pamit. Pak Firman dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Blek.